Kita lanjut akan mempersekutukan firman Tuhan. Sekali lagi dari bahan MYT sepanjang sebulan ini. Jadi kalau saudara tidak mengikuti bahan MYT, saudara akan sangat rugi sekali. Apa? Rugi sekali. Ya, saya akan memberikan kesempatan dulu seperti saya bilang tadi kepada 5 pembicara utama kita, dan setelah itu saudara akan diizinkan untuk bertanya atau meneguhkan pembicaraan mereka. Oke? Semua diambil dari bahan MYT. Jadi akan sangat berguna kalau saudara mengikuti bahan MYT dari hari ke hari. Oke? Ya, kita panggil pembicara kita yang pertama, yaitu saudara Andre Benardi. Haleluya. Silakan di sini. Langsung boleh. Baik, selamat pagi saudara-saudari semuanya. Pagi. Saya akan sharing dari bahan MYT tanggal 4. Apakah saudara-saudari sudah siap makan bersama? Amin. Ya, pastikan semua rohnya sudah ngumpul di sini, karena kalau tidak nanti nggak kebagian makan. Amin. Amin, saudara-saudari. Ya, kayaknya masih belum ngumpul, takutnya yang makan cuma sebagian. Saudara semua sudah siap? Iya. Yang siap boleh katakan amin. Amin. Baik, di dalam MYT tanggal 4 itu materinya tentang kekuatan jiwa. Jadi apa yang saya nikmati dari MYT tersebut saya akan bagikan pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menikmatinya bersama-sama. Amin. Katakan amin dong. Baik, kita mengetahui bahwa jiwa adalah bagian dari diri manusia. Tapi bukan hanya jiwa saja, ada 3 bagian diri manusia, ada 3 unsur. Kita tahu ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Nah, bagaimana ketiga unsur itu bekerja di dalam diri kita? Saya sangat diterangi melalui materi MYT tanggal 4 tersebut. Ada unsur roh, ada unsur jiwa, ada unsur tubuh. Nah, di dalam materi tersebut dikatakan bahwa jiwa memiliki peranan yang sangat utama, memiliki peranan yang sangat penting. Dialah pengambil keputusannya. Jadi apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebetulnya diputuskan oleh jiwa. Bukan diputuskan oleh tubuh, bukan diputuskan oleh roh. Tetapi keputusannya adalah jiwa sebagai pengambil keputusannya. Nah, setiap hari kita dihadapkan kepada pilihan 2. Kehidupan atau kematian. Iya. Berkat atau kutuk. Kita harus memilihnya, karena itu dihadapkan kepada kita. Siapa yang mengambil keputusan untuk memilih tersebut adalah jiwa. Jiwalah yang mengambil keputusan. Pilihannya ada di tangan jiwa. Nah, jiwa juga memiliki 3 unsur, saudara-saudara. Unsur di dalam jiwa itu ada pikiran, ada tekad, ada emosi. Nah, ketiga unsur itu ujung-ujungnya yang akan menentukan ekspresi apa yang keluar itu adalah di bagian tekad. Kita memilih, itu tekad yang mengambil keputusan. Kita mau memilih kehidupan atau memilih kematian, itu bagian tekad yang berperan. Iya. Kita mau membiarkan pikiran kita itu berjalan sendiri, merdeka, atau tunduk kepada roh, juga masalah tekad yang memutuskan. Iya. Jadi pikiran kita pada dasarnya itu suka jalan sendiri, suka mandiri, suka mengekspresikan dirinya sendiri, tetapi tekad yang bisa mengendalikan pikiran itu. Apakah kita mau memutuskan meletakkan pikiran kita di atas roh atau tidak? Bagian tekadlah yang memutuskan. Iya. Demikian juga dengan emosi. Emosi apa yang mau muncul dalam diri kita? Apakah emosi dari ego, emosi dari si jiwa itu, ataukah emosi itu mengekspresikan hayat? Juga bagian tekad yang memutuskan. Iya. Artinya ketika ada pikiran yang tidak diletakkan di atas roh, atau emosi yang tidak berasal dari roh, tekad bisa menentukan itu boleh keluar atau enggak. Ya. Tekadlah yang mengambil peranan penting. Demikian juga roh kita, kalau roh kita itu mau terekspresi atau tidak, bagian jiwa itulah yang akan menentukan. Jiwa kalau buka pintu, roh bisa keluar. Tapi kalau jiwa menutup pintu, roh enggak bisa keluar. Jiwa bisa mengekspresikan apa yang dari roh,
itu bisa terjadi kalau jiwa mau merendahkan diri, menerima apa yang dari roh untuk diekspresikan. Amin. Tetapi ketika jiwa tidak memberikan izin, tidak memberikan ruang, tidak memberikan pintunya untuk roh itu terekspresi, maka roh tidak berdaya, Ya. roh tidak berkuasa lagi, roh tidak bisa berbuat apa-apa kalau dia tidak mendapatkan akses dari jiwa. Ya. Nah dulu kita tuh dibilangnya ketika kita hidup di dalam roh, ketika kita hidup berdasarkan hayat, kita nggak usah ngapa-ngapain lagi. Kita nggak usah ngapa-ngapain lagi karena kita tidak boleh berbuat apa-apa lagi, biarkan roh yang melakukan, biarkan roh yang terekspresi supaya akunya tidak terekspresi, jadi nggak ngapa-ngapain. Nah pada saat itulah tanpa disadari ada satu kondisi di mana kita jadi tidak ngapa-ngapainnya, benar-benar pasif. Sampai kita nggak ngapa-ngapain, jadi roh pun jadi nggak keluar. Nah seperti kita ketahui bahwa kepasifan adalah musuh hidup di dalam roh. Ya. Karena hidup di dalam roh itu harus aktif, tidak bisa pasif. Justru kepasifan itulah yang membuat kita tidak bisa hidup di dalam roh. Ya. Nah bagaimana kondisi dulu yang dimana kita dibilang nggak usah ngapa-ngapain, itu kaitannya dengan kita harus menggunakan tekad. Oh artinya kita itu harus aktif, hidup dalam roh itu harus aktif, tidak boleh pasif, adalah kita aktif menggunakan tekad kita untuk hidup di dalam roh. Amen. Kita aktif menggunakan tekad kita untuk memutuskan, pikiran harus ditaruh di atas roh. Ya. Itu butuh keaktifan. Amin. Amin. Jadi dengan materi yang disampaikan di MYT itu, saya menikmati dan saya mendapatkan terang yang luar biasa dari bahan yang saya nikmati tersebut. Buat orang yang pikirannya kuat, itu butuh penjelasan tentang bagaimana hidup dalam roh, bagaimana kita melangkah secara praktisnya. Nah dari situlah saya mendapat terang yang luar biasa, sangat membantu saya untuk saya semakin mengerti bagaimana berjalan di dalam roh, bagaimana meletakkan pikiran di dalam roh, bagaimana mengelola istilahnya itu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan, seperti itu. Soal kepasifan akhirnya itu bisa terungkap gitu loh, karena tanpa sadar kepasifan itu terjadi perlahan tapi pasti, akhirnya roh tidak terekspresi. Melalui kepasifan yang terjadi, iblis mendapatkan tumpuan untuk bekerja sehingga kita tidak hidup di dalam roh. Ya. Contohnya ketika kita ada di dalam sidang seperti ini, kita kan harusnya aktif, meletakkan pikiran kita di dalam roh. Ya. Tekad kita lah yang melakukan itu, pikiran kita taruh di dalam roh, menangkap pekerjaan Tuhan di dalam roh, lalu kita membicarakan pekerjaan Tuhan ada di dalam roh itu. Ya. Pada saat kita pasif, kita tidak mengekspresikan, itulah saatnya iblis menipu kita dengan bekerja di pikiran kita, nanti takut salah ngomong. Takut ya, itu ekspresi dari jiwa. Lalu saya nggak tahu nanti ngomongnya bagus nggak ya, kata-katanya mesti bagaimana ya supaya orang bisa senang sama apa yang saya sampaikan. Satu lagi pekerjaan jiwa, pengen senang, pengen bagus kelihatannya. Jadi sebetulnya apa yang kita sampaikan dari dalam roh kita itu bukan tentang berapa bagus kata-katanya, tentang bagaimana benar atau salah yang kita katakan, bukan perkara benar atau salah, baik atau jahat, tetapi dari roh atau bukan. Sepanjang itu dari roh kita, sepanjang pikiran kita letakkan di atas roh, kita menangkap pekerjaan di dalam roh itu, kita ekspresikan, nggak peduli itu bagus atau tidak, nggak peduli itu benar atau salah dari pikiran manusia, sepanjang itu dari roh, kita mengekspresikannya. Amin. Butuh tekad untuk melakukan itu. Amin. Amin. Jadi jangan biarkan kita pasif, jangan biarkan kita tertipu oleh hal-hal yang sebetulnya tidak akurat. Ya. Amin. Tekad kita adalah yang mengambil peranan penting. Ya. Kita mau hidup di dalam roh atau tidak, gunakan tekad kita. Amin. Kalau dulu dibilang jangan lakukan apa-apa, sekarang kita telah mengetahui ada yang harus kita lakukan. Satu-satunya harus kita lakukan adalah menggunakan tekad kita untuk memperhidupkan Kristus, untuk hidup di dalam roh. Amin, saudara-saudara. Amin. Itu sangat memberkati saya dan saya berharap itu juga memberkati setiap kita. Itu menghidupkan saya. Saya berharap juga itu menghidupkan semua kita pada hari ini. Amin. Itu yang saya sharingkan pada kesempatan ini. Selanjutnya kita berikan kesempatan untuk saudara-saudari yang mungkin akan
menyampaikan pertanyaan ataupun meneguhkan ya. Dipersilakan. Ya, kalau ada yang mau bertanya tentang bahan ini atau meneguhkan dari pengalaman saudara, boleh, silakan. Ini saatnya saudara jadi pembicara semua. Oke, Ana. Mic-nya ada di sini, tolong. Apakah Geo bisa tolong untuk menyebarkan mic? Jadi satu mic harus di tangan kamu. Ketika orang ngomong, satu mic ada di tangan kamu. Ketika yang lain mau ngomong, kamu kasih mic-nya di tangan kamu. Nanti mic yang orang lain bekas pakai, kamu ambil lagi. Ini tolong mic-nya. Supaya cepat, oke? Nanti yang mau ngomong angkat tangan, jadi Geo bisa kasih mic-nya. Silakan, Ana. Ya, dari yang tadi Ko Andre, sebenarnya saya juga sama, dapetnya yang kekuatan jiwa. Cuman pada saat ini saya hanya meneguhkan ya, dari apa yang saya rasakan, yang saya dapatkan. Cuman pada saat di awal saya mendapatkan terang dari MYT di hari itu, saya salah. Karena saya pakai pikiran, jadi saya menyambung. Iya. Jadi saya menyambungkannya itu ke kemana-mana gitu, nggak yang langsung ke pembahasan di tekadnya. Nah jadi pada saat waktu itu kita KTB, saya ada bawain pas lagi saya dapat sharing, saya bawain itu, dan ternyata pada saat itu dia membukakan, ternyata apa yang saya dapatkan itu, saya seperti merenung gitu, wah berarti perenungan saya tuh bisa jadi kebanyakan pakai pikiran gitu, nggak pakai roh, karena jadi saya nyambunginnya tuh dari beberapa apa yang saya dapetin tuh, saya suka nyambungin, tapi nyambungin itu suka salah gitu, karena pakai pikiran. Jadi waktu saya sharing itu, dia seperti membukakan bahwa dari MYT kekuatan jiwa itu ternyata nggak hanya kita bisa melepaskan pikiran kita yang manusiawi dan alamiah, tapi kita juga harus do something, yaitu kita harus punya tekad. Nah, dia menekankan kata tekad itu. Nah, dari situ saya baru sadar, oh benar juga, selama ini apa yang tadi Ko Andre bilang tuh benar. Di awal-awal saya punya pemikiran kayak gini, ya udah kan biarkan roh Tuhan yang bekerja, ya udah kita ngelakuin apa yang biasa-biasa aja ya kan, nggak usah yang harus ngoyo gitu. Kalau dulu kan kita harus yang bla 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 gitu. Kalau sekarang kan ya udah, kan pada akhirnya juga Tuhan yang bakalan iniin kita, terus nanti pada saat kita berubah tahu-tahu Tuhan deh, nggak taunya itu salah, ternyata kita pasif gitu kan. Nah pada saat Dad masuk ke MYT itu, yang pas saya dapat kekuatan jiwa itu, saya mikirnya adalah ya udah nanti Tuhan kan yang bakalan rubah pikiran saya nih, ya kan, dari yang alamiah jadi yang selalu, yang penting saya harus ingat meletakkan pikiran saya di roh gitu. Tapi ya udah seingat saya aja, seinget-ingetnya saya nih gitu kan. Ini pada saat kita bahas di KTB itu kita kupas dalam, ternyata itu salah. Jadi saya harus punya tekad yang lebih kuat. Mungkin tekadnya awal-awal ada, oke saya bertekad. Tapi bagaimana kita dapat terus memegang tekad itu untuk kita terus bertekad setiap harinya. Itu kan keputusan. Yeah. Keputusan kita apakah kita mau terus bertekad atau enggak kayak gitu. Jujur sampai sekarang pun dari yang setelah dia bukain itu sampai sini, saya masih terus, Tuhan saya mau terus bertekad. Saya minta itu terus karena saya tahu saya orangnya yang nggak konsisten juga, yang kadang lupa juga, yang kadang ada malesnya juga gitu ya. Saya serahin sama Tuhan biar tekad saya tuh memang tekadnya Tuhan gitu. Jadi bener-bener biar apa yang udah disampaikan tuh yang nggak kebuang sia-sia. Apalagi kan dari yang kekuatan jiwa itu sampai sekarang kan itu semakin dalam. Apalagi kalau kita di KTB tuh ya ngebahasnya tuh nggak bisa tuh 10 menit, itu bisa setengah jam sendiri buat ngebahas MYT doang gitu kan. Jadi bisa memperlengkapi sekali. Nah makanya di KTB itu kita nggak bisa tuh KTB yang cuma sejam. Jadi curhat, tapi emang bener sih. KTB itu nggak bisa sejam karena semakin kita kupas, semakin kita persekutukan itu semakin nikmat. Kayak gitu. Itu aja sih. Amin. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya atau Aci silakan. Cepat ya. Ya, benar yang Ana katakan tadi itu yang saya alami juga. Ya awal kan kita bilang, Dad sering bilang kan, kita nggak boleh berusaha gitu kan. Jangan berusaha untuk jadi baik, jangan berusaha untuk ini gitu. Kalau ini ya udah sangkali gitu, sangkali. Nah, tanpa sadar saya menerima itu dengan pemahaman yang salah gitu. Jangan berusaha, ya udah. Jadi kalau ini, oh ya udah. Lama-lama benar yang
tadi saudara Andre bilang, tanpa sadar itu membuat kita jadi pasif Ya. gitu. Baru dibukain dengan MYT ini, ternyata oh iya tekad ya, kita harus, sebenarnya roh kita itu nggak bisa pasif karena Tuhan kita itu kan hayat Allah itu kan hidup, namanya Ya, hidup pasti amin. bergerak gitu. Amin. Setiap saat bergerak. Oh ya, saya jadi setelah MYT ini saya dibukain juga bahwa tekad itu harus setiap saat kita pakai, bahkan untuk pikiran kita itu harus setiap saat menaruh pikiran kita di dalam roh itu menggunakan tekad itu setiap saat, karena kalau enggak kita akan jatuh pada pikiran alamiah kita lagi Iya. gitu. Contohnya seperti itu gitu. Bener, ternyata benar kita nggak bisa kalau cuman satu hal dalam menangkap firman ya, ternyata kalau tidak dengan pemahaman yang benar itu bisa salah gitu. Ya. Itu sih. Ya, jadi saudara, pesan saya adalah kalau saudara baca MYT, tolong pahami inti pesannya. Jangan nafsir sendiri, jangan mikir sendiri gitu loh. Ya. Pahami inti pesannya dulu apa gitu. Baru dari situ saudara bisa doakan inti pesannya. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya Pak. Ya, silakan. Ya terima kasih dengan yang disampaikan tentang kekuatan jiwa ini. Saya berpikir jadi orang Kristen juga hidup mengalir menuruti tuntunan roh. Itu berpikir saya ya. Tapi ternyata salah. Ternyata ada kekuatan jiwa yang harus untuk menaruh di dalam rohnya. Jadi nggak semua diam, ternyata benar. Kalau saya mengikuti hanya tuntunan roh, kita jadi pasif. Diam aja ngikutin roh. Iya. Tapi ternyata itu yang salah. Tapi setelah Ko Andre sampaikan, jabarkan, saya jadi mengerti. Oh iya ya, ada sesuatu yang harus diperjuangkan, yaitu kekuatan jiwa untuk menaruh kita di dalam roh. Amin. Itu benar-benar luar biasa. Nah disitulah ada agresif, ada roh akhirnya bergerak Amin. terus menerus. Akhirnya benar-benar kita nggak bisa jadi pasif lagi. Amin. Benar-benar nggak mungkin karena roh kita selalu agresif karena Tuhan kita luar biasa. Amin. Jadi inilah luar biasa menurut saya. Amin. Karena harus ada sesuatu yang diperjuangkan, yaitu kekuatan jiwa untuk menaruh di dalam roh. Amin. Nah, dari situ kita akan bergerak terus tanpa ada ujungnya. Ya. Karena roh kita nggak akan berhenti. Terima kasih. Amin. 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 Ya. Boleh saya tambahkan sedikit ya saudara, mengenai berusaha. Jangan berusaha. Apakah itu benar? Benar. Jangan berusaha. Yang harus kita lakukan menggunakan tekad kita. Menggunakan tekad kita itu untuk apa? Hanya satu atau dua. Pertama, gunakan tekad untuk menikmati Kristus. Yang kedua, untuk memperhidupkan Kristus. Hanya itu. Saudara nggak boleh menggunakan tekad untuk memperkenan hati Tuhan misalnya. Kalau saudara bertekad memperkenan hati Tuhan, artinya saudara akan berusaha dengan kekuatan alamiah saudara untuk memperkenan hati Tuhan. Itu artinya saudara bergerak secara alamiah. Tapi kalau saudara menggunakan tekad saudara untuk menikmati Kristus, itu saudara bergerak secara rohania. Oke, bisa nangkap sampai sini ya. Misalnya, kita menikmati Kristus, caranya gimana? Diajarkan, menyeru nama Tuhan. Nah, menyeru nama Tuhan bukan tujuan, ini sarana untuk menikmati Kristus. Ya, jadi saudara harus menggunakan tekad saudara bukan untuk menyeru nama Tuhan, tapi untuk menikmati Kristus. Ngerti saudara? Karena selama ini saudara cuma menggunakan tekad saudara untuk menyeru nama Tuhan. Ya udah, aku harus menyeru nama. Saudara menyeru nama Tuhan terus, tapi tanpa menikmati Kristus. Kalau saudara menyeru nama Tuhan, tapi tidak menikmati Kristus, saudara harus tambahkan tekad lagi supaya dalam menyeru nama Tuhan, saudara bisa menikmati Kristus. Baru tercapai tujuannya. Betul? Nah, untuk bisa menikmati Kristus melalui menyeru nama Tuhan, artinya dalam menyeru nama Tuhan, saudara nggak boleh pakai alamiah, tapi saudara pakai roh saudara. Ya, jadi latihan melatih roh. Melatih roh juga perlu tekad kan? Jadi tekad saudara digunakan untuk melatih roh supaya bisa menikmati Tuhan. Gitu loh. Jangan bertekad untuk melakukan firman Tuhan. Jangan bertekad untuk menjadi pelaku firman. Karena kalau saudara berkata, aku bertekad jadi pelaku firman, kita bisa lihat dari kalimatnya, orang ini akan berusaha dengan kekuatan alamiahnya
untuk menjadi pelaku firman, untuk melakukan firman. Berarti saudara sedang bergerak secara alamiah. Lalu apa yang harus saudara lakukan? Saudara harus menikmati Kristus, saudara harus menikmati Tuhan melalui pembacaan firman. Caranya gimana? Doa baca firman. Ya. Doa baca firman itu sarana untuk menikmati Tuhan, sarana untuk melatih roh. Jadi kenapa harus digabung baca dengan doa? Karena dengan berdoa saudara melatih roh untuk membaca firman. Saudara menggunakan roh. Ya. Kita melatih kaki dengan berjalan. Kita melatih roh dengan berdoa. Itu prinsipnya saudara. Jadi kenapa harus digabung dengan doa, baca firmannya itu, makanya dibilang doa baca. Supaya saudara bisa melatih roh saudara untuk membaca firman. Sehingga saudara bisa menikmati Tuhan melalui pembacaan firman. Jadi jangan bertekad untuk doa baca firman, nah ini jangan salah lagi. Tapi bertekad untuk menikmati Tuhan melalui doa baca firman. Jadi kalau saudara doa baca firman, tapi belum menikmati Tuhan, ada yang salah di situ. Saudara harus menggunakan tekad lagi, melatih roh saudara lebih lagi, supaya bisa menikmati Tuhan dalam membaca firman. Termasuk membaca MYT. MYT diberikan untuk makanan sarapan pagi saudara. Di samping nasi uduk. Ya saudara. Jadi jangan cuma makan nasi uduk. MYT itu sarapan pagi rohani saudara. Makanya saya pasang alarm pagi-pagi supaya bisa ngirimin MYT buat saudara pagi-pagi. Kalau saudara bacanya nggak pagi, itu tidak menghargai usaha saya untuk bangun pagi. Mengirimkan MYT gitu saudara. Ya. Di pagi hari dikirim tujuannya untuk saudara sarapan firman Tuhan, tujuannya untuk bisa menikmati Tuhan melalui MYT. Nah kalau saudara cuma baca MYT tanpa menikmati Tuhan, artinya belum mencapai tujuan. Apa yang harus saudara lakukan? Saudara harus bertekad untuk menikmati Tuhan melalui MYT. Jadi tekadnya dipakai untuk apa? Menikmati Tuhan, memperhidupkan Tuhan. Amin. Kenapa kita melatih roh? Supaya memperhidupkan Kristus. Jadi tekad itu dipakai cuma untuk itu, menikmati Kristus, memperhidupkan Kristus. Jangan bertekad untuk jadi orang Kristen yang baik, percayalah saudara akan gagal. Bertekadlah memperhidupkan Kristus. Jangan bertekad untuk memperkenan hati Tuhan. Karena di dunia ini tidak ada manusia yang bisa berkenan kepada Allah kecuali Yesus. Cuma satu manusia yang bisa memperkenan hati Allah, memuaskan hati Allah, yaitu Kristus. Jadi bagaimana caranya kita memperkenan hati Allah, memperhidupkan Kristus. Ketika kita memperhidupkan Kristus, otomatis Allah berkenan atas hidup kita. Amin. Semuanya paham? Oke, saya kira cukup yang pertama ini ya. Karena ada 5 loh, saudara, masih lama. Oke. Kenapa Michael mau ngomong? Enggak, oke. Kayaknya udah gak sabaran mau ngomong. Oke, kita lanjut ke yang kedua yaitu saudara Aan. Nah ini yang tadi kita tunggu nih. Boleh, boleh. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, ya. Saya rasa saudara sudah ada sebagian yang kenyang juga ya tadi ya. Ya. Tapi untuk lebih kenyang lagi, saudara harus terus menikmati sampai akhir. Ya, karena kalau saudara nggak menikmati ini sampai akhir, nanti saudara akan rugi, saudara. Ya, ya. Saya akan melanjutkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh saudara kita Andre. Ya, saya akan mempersekutukan dari apa yang saya nikmati dari MYT pada tanggal 15, yaitu tentang manusia itu bukannya mesin, saudara. 15 Januari ya. Ya, 15 Januari. Ya. Nah, dari apa yang saya nikmati pada tanggal 15 itu yang tentang manusia bukan mesin itu, ada beberapa hal yang benar-benar mengingatkan saya gitu, saudara. Ya, yang menjadi rema bagi saya, yang membuat saya begitu menikmati dan menyadari bahwa Tuhan itu menciptakan kita itu dengan suatu kehendak bebas. Ya, jadi Dia tidak menciptakan kita itu menjadi sebuah mesin yang tidak mempunyai kehendak. Ya. Apakah kita mau bergerak atau mau bertindak, itu bukannya Tuhan sebagai pencipta kita yang menentukan, tapi kitalah yang harus memutuskan. Ya, itu. Nah, dari Kejadian 2 di ayat yang
di situ ditulis, di situ sudah jelas kan Tuhan menyampaikan kita itu setiap hari ada pilihan, ya. Apakah kita mau hidup berdasarkan hayat ilahi atau tidak? Apakah kita mau makan dari buah pohon pengetahuan atau dari pohon hayat? Apakah kita mau memilih kehidupan atau kematian? Ya, jadi itu kita yang harus memutuskan. Ya. Ya, Tuhan tidak akan pernah bisa memutuskan, iblis pun tidak akan bisa bekerja dalam hidup kita kalau kita tidak mengizinkannya. Ya. Ya, sadari itu. Ya, apakah yang ada dalam diri kita itu iblis atau Tuhan yang bekerja, kitalah yang harus memutuskan. Ya. Dan untuk bisa memutuskan, tadi sudah dibahas oleh Saudara Andri bahwa di dalam diri kita itu jiwalah yang menjadi majikannya. Dan salah satu dari bagian jiwa yang bisa memimpin dan memutuskan itu adalah tekad kita. Ya. Ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa memutuskan dengan benar apakah kita mentaati firman Tuhan, mentaati kehendak Allah, ya. Jadi sebelum saya lanjutkan bahwa Allah itu menghendakinya kita itu hidup yang pertama itu harus menuruti roh dulu, baru menuruti jiwa. Ya, dari roh itu menyebar ke jiwa baru ke tubuh. Ya. Tapi kan selama ini sebaliknya, roh kita tidak bisa bergerak dengan bebas, jadi kita hidup hanya itu berdasarkan jiwa. Jadi roh itu tidak bisa keluar karena jiwa itu mengekangnya. Ya. Jadi untuk supaya bisa kita memberi leluasa kepada jiwa untuk bisa bergerak, ya, kepada roh untuk bisa bergerak, jiwa itu harus merendahkan diri, memberikan tempat bagi roh untuk bekerja. Ya, seperti itu. Nah, dari pemahaman seperti itu, dari apa yang disampaikan di MYT itu, jadi saya mengerti. Ya, itulah prinsip kerjanya, gitu seperti itu, saudara. Ya, jadi apakah kita mau memutuskan untuk hidup dalam roh atau tidak? Itulah tekad kita yang harus memutuskan setiap hari. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita nggak boleh hidup asalkan mengalir aja gitu. Kita harus selalu bisa memutuskan pilihannya. Ya, dan biasanya pilihannya itu cuma dua, saudara. Ya, apakah kita hidup berdasarkan hayat Allah atau hayat alamiah, ataukah kita memilih kematian atau kehidupan. Ya, seperti itu. Nah, untuk bisa kita memiliki tekad yang kuat, kita harus terus melatih tekad kita. Ya, karena kalau kita nggak melatih tekad kita dan kita terus membiarkan tekad kita itu pasif, nanti itu iblis yang akan bekerja. Ya, kita akan mudah diperdaya oleh iblis, ya. Dan untuk orang yang tidak memiliki tekad yang kuat, biasanya itu Roh Kudus nggak bisa bekerja, saudara. Ya, Roh Kudus bisa bekerja pada saat orang itu mempunyai tekad yang kuat. Ya, jadi kita harus melatih tekad kita setiap hari untuk bisa mengambil keputusan. Ya, misalnya saudara dicontohkan di situ kan kalau bangun pagi, ya. Dimulai dari bangun pagi itu kita harus sudah mulai memutuskan, saudara. Ya, apakah kita mau mengontak Tuhan, mendoa bacakan firman, menyerukan nama Tuhan, ya. Tujuannya adalah tadi kan kehendak kita itu adalah untuk menikmati Tuhan, untuk bisa memperhidupkan Tuhan gitu, ya. Kan ada tuh orang yang kalau bangun paginya bengong dulu gitu ya. Ya. Iya. Lalu lama gitu ngumpul ya rohnya ya. Jadi kita nggak boleh seperti itu gitu ya. Sejak bangun pagi kita harus sudah mulai memutuskan tuh ya bahwa kita harus benar-benar bertekad untuk memperhidupkan Tuhan. Amen. Untuk setiap pagi itu kita bisa menikmati Tuhan. Amen. Gitu. Dan ketika kita sudah menikmati Tuhan, itu juga kita harus memutuskan juga untuk menuruti apa yang Tuhan bicarakan dalam roh kita. Amen. Gitu ya saudara. Ya. Jadi itulah yang saya nikmati di MYT yang tentang manusia bukan mesin itu. Jadi sadari Allah mendesain kita bukan menjadi sebuah mesin yang hanya bisa diperintah aja gitu kan. Kalau mesin itu kan benda mati, dia bisa bergerak hanya menuruti perintah orang yang menciptakannya gitu. Kita ini adalah jiwa yang hidup ya. Jadi kitalah yang harus memutuskan apakah kita mau hidup seturut dengan hayat Allah atau tidak, hidup memperhidupkan Tuhan atau tidak gitu ya. Jadi dari sini kita harus terus melatih tekad kita setiap hari agar tekad kita bisa aktif ya. Kita hidup di dalam roh itu kita nggak boleh pasif, saudara ya. Kita harus terus melatih tekad kita agar tekad kita selalu aktif ya. Karena kalau tekad kita tidak aktif, kita akan terus mengikuti selalu hidup kita akan selalu mengikuti arus gitu, mengalir aja begitu aja gitu, saudara ya. Jadi itulah yang saya dapatkan dan saya nikmati sepanjang saya
membaca dan mendoa bacakan yang MYT pada tanggal 15 itu. Ya, saya kira itu. Kalau saudara ada yang mau menanggapi atau mau bertanya, silakan. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya atau meneguhkan. Yulius, silakan. Meneguhkan. Ini nanya atau meneguhkan? Meneguhkan. Oh, belum ada yang nanya ya. Ini untuk ditanya juga nih saudara, mumpung di depan. Ya, silakan meneguhkan. Tadi kan sempat dibahas ada tentang kehendak bebas. Nah, kebetulan juga materi ini juga pernah di-sharing di KTB. Ya. Nah, ada poin yang saya ingat itu bahwa memang Tuhan memberikan kepada kita kehendak bebas. Memberikan kepada kita kehendak bebas untuk memilih, karena Tuhan gak mau atur kita harus seperti maunya Tuhan, tapi Tuhan memberikan kehendak bebasnya kepada kita. Nah, di poin ini yang saya ingat adalah justru di kehendak bebas ini kita pun harus bertekad menyerahkan kehendak bebas kita kepada Tuhan. Jadi dari Tuhan kita kembalikan ke Tuhan supaya kita tidak menjadi bebas. Biar kehendak bebasnya itu kita serahkan. Jadi kan kita bebas nih memilih. Kita mau yang mana? Mau dipimpin jiwa atau roh? Mau dipimpin Tuhan atau kita sendiri? Nah, makanya kehendak bebas itu kita serahkan kepada Tuhan, artinya kita mau Tuhan yang pimpin dan kita sehingga kita kebebasan kita tidak ada. Kebebasan kita karena sudah diserahkan Tuhan. Dari Tuhan dan kita kembalikan lagi. Ya. Jadi ini pilihan kita, kehendak bebas kita. Saya ingat itu, ya Tuhan, aku menyerahkan kehendak bebasku kepadamu lagi. Aku mengembalikannya kepadamu lagi. Amen. Untuk engkau yang mengatur kebebasanku. Amen. Itu sih yang saya ingat. Amen. Tentang kehendak Iya, bebas. iya. Ya, saya tambahkan sedikit, itu sebabnya orang yang semakin bertumbuh secara rohani semakin tidak bebas dan semakin tidak punya pilihan. Karena dia telah menyerahkan kehendak bebasnya kepada Tuhan. Iya. Enggak ada amin untuk tidak punya pilihan. Dan orang semakin bertumbuh secara rohani, semakin tekadnya kuat. Salah satu ciri orang yang dewasa rohani adalah dia memiliki tekad yang kuat. Ya. Tekad untuk menikmati Tuhan, untuk memperhidupkan Tuhan, untuk melatih rohnya. Itulah yang membuat dia bertumbuh, dan semakin dia bertumbuh tekadnya semakin kuat jadinya karena semakin terlatih. Begitu kira-kira ya. Oke, ada yang mau tanya lagi atau meneguhkan? Cepat. Angkat tangan kalau ada. Tidak ada. Oh, manusia bukan mesin, enggak ada. Apakah selama ini semua berlaku seperti mesin? Tuhan tidak menciptakan kita sebagai mesin, jadi Tuhan tidak akan pernah memperlakukan kita sebagai mesin. Ada yang orang yang selalu menunggu kegerakan roh untuk bergerak. Iya. Kenapa enggak bicara bagi Allah? Belum digerakkan. Nah, ini menunjukkan kepasifan ya saudara. Kenapa tidak memberi? Belum tergerak. Saudara tidak akan tergerak untuk memberi kalau saudara tidak bertekad untuk mempersembahkan harta saudara. Iya enggak? Ya. Jadi kalau saudara sudah lama tidak memberi, ada sesuatu yang salah di sana. Karena artinya saudara tidak punya tekad untuk mempersembahkan diri dan mempersembahkan harta saudara kepada Tuhan. Nah, itu butuh tekad. Oke? Oke. Nggak ada lagi yang lain? Wah, Aan pendek ini. Ernie silakan. Mic-nya tolong, mic-nya. Udah langsung mic, cepat. Bagaimana kita tahu tekad kita itu bukan jiwa, tapi roh. Karena selama ini kan kadang saya berpikir itu udah roh, tapi ternyata masih berbaur dengan jiwa. Bagaimana kita bisa gitu? Ya, makasih. Ya. Silakan. Iya. Yang ditanya Aan yang harus jawab Aan. Kecuali dia melirik kepada saya, itu artinya Yuk,
Mau jawab atau phone a friend? Ya, silakan jawab dulu sebisanya. Waduh. Oh iya. Wah, ini itu peserta KTB-nya, ini pemimpin KTB-nya nih. Jadi pesertanya aja udah yakin begitu, biasa bisa jawab. Silakan. Yuk. Iya. Tadi kan pertanyaannya, apakah ketika kita bertekad itu berasal dari dalam roh atau dari manusia alamiah kita Ya, gitu? bagaimana kan, ya? membedakannya? Ya, bagaimana membedakannya? Biasanya sih kalau yang berasal dari alamiah kita, tekadnya itu enggak benar-benar bulat ya. Maksudnya kadang bertekad gitu, kadang ketika ada situasi dari luar yang mempengaruhinya itu dia tekadnya kendor gitu biasanya. Jadi tekadnya itu mudah dipengaruhi hal-hal yang dari luar gitu ya. Dan biasanya tekad yang berasal dari alamiah itu tidak kuat gitu ya. Walaupun kita tahu bahwa banyak orang yang mempunyai tekad yang kuat ya. Tapi kalau tekad kita berasal dari dalam roh, biasanya itu tekadnya itu mungkin dari awalnya nggak seberapa besar, tapi ketika terus kita latih dari roh, nanti akan lama-lama terus bertambah tekadnya, jadi semakin lama semakin kuat gitu. Ya, seperti itu sih jawaban saya. Oke. Puas nggak? Bagus. Oke. Tadi pertanyaannya bagaimana membedakan tekad itu dari jiwa atau dari roh gitu ya. Saya tanya saudara, tekad itu jiwa atau roh? Jiwa. Oke. Jadi tekad itu jiwa, bukan roh. Bagaimana kita membedakan tekad yang dari jiwa atau dari roh? Roh nggak punya tekad. Jiwa yang punya tekad. Roh itu hati nurani, intuisi, persekutuan. Tekad itu di jiwa, bukan di roh. Jadi tadi Aan terjebak dengan pertanyaan itu sebetulnya. Dia menjawab pertanyaannya. Bukan menegakkan kebenarannya, istilahnya gitu. Dia terjebak dengan pertanyaan itu. Ya. Tekad itu jiwa, organ jiwa. Jadi kita nggak perlu membedakan ini tekad dari jiwa atau dari roh. Pasti dari jiwa karena tekad. Tapi jiwa memang yang mengambil keputusan apakah kita mau berjalan dalam roh atau tidak. Apakah kita mau menaklukkan pikiran kita ke dalam roh atau tidak. Kita harus menggunakan tekad itu. Jadi memang jiwa yang mengambil keputusan. Kalau jiwa kita tidak mengambil keputusan untuk dikuasai oleh roh, maka roh tidak berdaya apa-apa untuk menguasai jiwa. Tekadlah yang harus mengambil keputusan untuk menyerahkan diri kepada roh untuk dikuasai oleh roh seluruh pikiran dan emosi dan jiwanya. Tekad yang harus ambil keputusan. Begitu. Ya. Nah, ketika tekad mengambil keputusan untuk menyerahkan kepemimpinan sepenuhnya kepada roh untuk menguasai segenap jiwa dan tubuh, maka roh akan punya akses. Seperti saudara Andre tadi bilang, punya akses, punya kuasa untuk menguasai jiwa dan tubuh. Tapi kalau jiwa tidak memberikan kuasa itu kepada roh, maka roh tidak berdaya apa-apa. Jadi kita yang harus memutuskan dengan tekad kita, bagian jiwa kita, karena jiwa itu kan diri kita kan. Kita yang harus memutuskan, bukan Tuhan. Jadi Tuhan nggak memperlakukan kita sebagai mesin. Ya, kalau Tuhan yang memutuskan, artinya kita robot. Kita cuma digerakkan pakai remote control dari sorga. Ke kanan kita ke kanan, ke kiri kita ke kiri gitu. Ya, Tuhan tidak begitu cara kerjanya. Tuhan kasih pilihan, kita yang memilih. Makanya di tengah taman ada dua pohon, pohon pengetahuan dan pohon hayat. Kita yang memilih, ya kan? Tuhan berharap kita memakan pohon hayat. Yang pohon pengetahuan dilarang untuk dimakan. Kita yang harus memilih mau makan yang dilarang atau yang diharapkan, gitu. Itu bagian tekad yang memilih, gitu. Jelas nggak kira-kira? Seperti belum nyambung. Benar, jiwa harus dimatikan.
Itu sebabnya tekad harus memutuskan untuk hidup dalam roh. Ya kan? Dengan tekad memutuskan untuk hidup dalam roh, jiwanya akan mati kan? Jiwa. Loh iya, itu kan jiwa diri kita sendiri. Kalau jiwanya mati ini bukan berarti mati ini tapi tidak berfungsi. Iya, mati fungsinya bukan. Bukan mati kayak tubuh mati masuk kubur gitu loh. Kayak roh kita mati ketika jatuh ke dalam dosa, itu bukan rohnya tidak ada. Tapi rohnya ada tapi tidak berfungsi gitu loh. Ya. Jadi jiwa yang mati maksudnya jiwanya ada, masih ada tapi tidak berfungsi. Maksudnya tidak berdiri sendiri. Gitu. Tidak menguasai roh dan tubuh. Nah, itu keputusan harus pada tekad. Tekad kita yang memutuskan. Gitu. Pikiran dan emosi harus ditaklukkan oleh tekad. Tekad harus menaklukkan pikiran dan emosi ke dalam roh. Itu nanti pembicara selanjutnya yang akan membahas. Oke? Yang bagian manusia bukan mesin ada nggak? Ada lagi nggak? Jadi pesan intinya yang harus saudara tangkap adalah ingat, Tuhan tidak menciptakan saudara sebagai mesin. Dan Tuhan tidak akan memperlakukan saudara sebagai mesin. Oke? Saudara yang harus mengambil keputusan mau makan pohon hayat atau pohon pengetahuan setiap hari. Ya. Setiap hari mau mengontak Tuhan atau mau berdiri sendiri. Mau bersandar kepada Tuhan atau mau berdiri sendiri. Saudara yang memutuskan. Tuhan tidak akan memutuskan bagi saudara. Makanya para pelayan Tuhan saya suka nasihati mereka, jangan memutuskan apapun bagi orang yang konseling. Mereka yang harus memutuskan karena mereka bukan mesin. Kalau kita yang memutuskan, mereka mesin, kita yang kendalikan. Jadi tidak boleh ada roh kendali karena manusia bukan mesin. Kita tidak boleh mengendalikan orang karena manusia tidak diciptakan sebagai mesin. Apakah semua sudah menangkap ini? Jelas semua? Jadi saudara yang harus memutuskan, saudara mau bangun pagi, doa baca firman, mengontak Tuhan, menyuruh nama Tuhan atau tidak. Saudara yang memutuskan, saudara mau menikmati Tuhan setiap hari atau tidak. Oke? Jadi saudara bukan mesin. Coba kasih tahu yang sebelahnya dulu loh, kamu bukan mesin loh. Jadi jangan berlaku sebagai mesin yang maunya digerakkan orang lain atau digerakkan Tuhan. Kamu sendiri yang harus memutuskan, baru Tuhan bisa bekerja atas kamu. Setiap kali kamu memutuskan memilih Tuhan, Tuhan akan bekerja. Amin. Kalau kamu tidak memutuskan, Tuhan tidak bisa bekerja. Kalau kamu tidak memutuskan apa-apa, tidak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau kamu memutuskan, pasti ada sesuatu yang terjadi karena Tuhan bekerja. Oke? Oke, silakan. Terima kasih, Saudara. Ya, selanjutnya pembicara ketiga. Oh iya, Silakan. pembicara ketiga, Ya. Saudara Ya, Romi. beri tepuk tangan dong. Romi Alexander. Selamat siang saudara-saudari. Ya, saya mau share ya apa yang saya dapat dari MYT sebulan ini. Jadi saya baca di tanggal 1 berjalan semakin ke sini, saya merasa Allah kita itu luar biasa. Jadi Amen. dia bukan menciptakan kita roh, jiwa, tubuh itu dengan satu organ saja gitu. Tapi di dalamnya itu ada masing-masing lagi gitu. Selama ini kan tahu jiwa, pikiran, tekad dan emosi. Ternyata roh juga ada hati nurani, intuisi dan persekutuan gitu. Saya semakin jadi bisa flashback gitu apa yang saya alamin dengan Tuhan itu, apa yang Tuhan juga wahyukan ke saya itu semua lewat intuisi saya juga gitu. Ternyata itu kita itu dikasih paket komplit ya gitu. Amin. Jadi benar-benar lengkap, kita bisa menikmati Tuhan, tapi juga ternyata saya diterangi lebih banyak lagi itu di bagian jiwanya gitu. Sama dengan apa tadi saudari Metni, mama saya sendiri maksudnya. Ya tadi kan bilang apa bukannya jiwa itu harus mati. Sama saya seketika baca ini dan mempersekutukan dengan 6 orang ini, saya merasa
loh iya kenapa apa ini jadi ada yang baru lagi gitu kan. Dulu tuh saya nangkepnya ketika kita berpindah ke pengajaran tentang hayat ini, itu tuh jadinya kayak kita jangan berusaha gitu, yang itu yang saya dapat gitu. Dan ternyata itu menimbulkan kepasifan yang saya sendiri nggak sadari gitu. Karena eh, tadi kan kalau saudara Andre itu pikirannya kuat, saya tekadnya lemah. Jadi untuk saya orangnya yang tekadnya lemah, untuk dapat pengajaran jangan berusaha, itu benar-benar comfort zone banget buat saya. Konfirmasi ya. Iya, saya merasa enak juga jadi orang Kristen gitu ya. Ternyata nggak usah ngapa-ngapain gitu. Kita tinggal nunggu kegerakan dari dalam gitu. Tapi masalahnya sepengalaman saya ketika saya pasif, Tuhan nggak tiap hari dorong kita gitu loh. Iya. Sekali waktu memang bisa gitu. Saya merasa sekali waktu Roh Kudus bisa tiba-tiba dorong saya gitu untuk saya misalnya menaruh pikiran dalam roh dan sebagainya gitu. Tapi ternyata di sini ketika saya baca tentang tekad menaklukkan pikiran, itu semua keputusannya di tangan kita gitu loh. Baik itu kita menolak godaan iblis maupun juga kita menaruh pikiran dalam roh gitu. Jadi saya ini lagi dulu tuh saya bingung bagian mana yang saya, bagian mana yang Tuhan gitu loh. Bagian mana yang saya harus mulai, bagian mana yang Tuhan bekerja gitu. Saya mikirnya nggak ada yang bagian sayanya gitu. Oh ternyata enggak gitu. Ternyata kita itu inisiatornya gitu. Kita harus yang memulai gitu. Kita harus yang bertekad untuk menaruh pikiran dalam roh gitu. Jadi tekadnya itu ketika di persekutuan KTB juga sebenarnya ketika membahas jiwa itu pikiran saya agak menolak juga ya gitu. Kenapa jadi saya sekarang harus bertekad gitu. Tapi ketika semakin didalami itu semakin saya mengerti gitu. Oh iya ya tekadnya itu hanya untuk menaruh pikiran dalam roh gitu loh. Bukan tekad kita untuk menyenangkan hati Tuhan gitu. Bukan karena kan kok kayak begitu nanti kita bisa ngeklaimnya diri kita lagi gitu kan ketika kita bersaksi gitu. Tapi kita harus menaruh pikiran dalam roh supaya apa? Supaya kita bisa memperhidupkan Kristus gitu kan. Kan dalam hidup ini juga kita orang-orang yang besar gitu ya, itu semua orang-orang yang bertekad gitu. Tapi di sini kita harus bertanya kepada diri kita sendiri itu, kita mau bertekadnya itu untuk menjadi apa? Menjadi sukses, menjadi terkenal atau menjadi seperti Kristus gitu kan. Di doa saya itu saya biasanya kan karena akhir-akhir ini jangan berusaha gitu, saya jadi berdoanya Tuhan belas kasihani saya gitu. Saya nggak mampu gitu. Saya mau menjadi seperti Engkau gitu-gitu. Tapi ternyata itu membuat saya menjadi pasif juga ya gitu. Karena saya pun juga harus bertekad gitu. Mulai saat ini saya mau berdoanya itu Tuhan saya mau bertekad gitu untuk memperhidupkan Engkau gitu. Engkau yang mengenal hati saya gitu. Biar Engkau yang tegur gitu. Misalnya masih ada yang saya inginkan selain Engkau gitu. Ketika kita memiliki keinginan di pikiran kita itu pun juga kita harus eksekusi gitu. Misalnya kita ingin seperti Kristus, ya udah kita yang eksekusi, kita yang bertekad gitu untuk menaruh pikiran dalam roh gitu. Dan juga kan itu dari awal pun Hawa yang di Kejadian juga kan itu dikasih 2 pohon kan. Ketika Tuhan tanya apa yang telah engkau perbuat, Hawa bilang ular itu telah memperdayakan aku gitu sehingga aku makan gitu. Nah berarti kan itu dia memutuskan gitu. Dari awal itu Tuhan udah kasih kita kehendak bebas gitu. Kita memutuskan mau ngikutin iblis atau Tuhan gitu. Jadi dan ketika saya lebih dalamin lagi ternyata ketika kita pun sudah di dalam roh, tekad kita pun tuh juga dipakai untuk memilih apakah kita mau mengikuti tuntunannya atau enggak gitu. Kayak contohnya yang levelnya udah di atas lagi itu kan Paulus kan, ketika sampai di Troas dia ngelihat Tuhan udah buka jalan, itu kan istilahnya kalau dia pakai pikiran dia, oh, ini bagus gitu, ini berarti Tuhan buka jalan, ya udah saya pergi gitu. Tapi dia tetap balik lagi ke rohnya, dia lihat di rohnya dia nggak enak karena nggak ada Titus. Dia
akhirnya nggak jadi ke sana gitu. Jadi di situ pun dia masih memakai tekadnya dia untuk mengikuti tuntunan roh gitu. Meskipun apa yang dia lihat itu Tuhan udah buka jalan gitu. Jadi itu benar-benar hidup dalam roh itu benar-benar penuh kewaspadaan gitu ya. Jadi dalam roh pun kita juga harus bertekadnya memutuskan yang Tuhan inginkan gitu. Bukan yang kita lihat itu baik atau jahat gitu. Ya itu sih. Oke. Saya luruskan sedikit ya. Jangan bertekad untuk menjadi seperti Kristus. Karena artinya saudara akan berusaha untuk menjadi seperti Kristus secara alamiah. Bertekadlah untuk memperhidupkan Kristus, maka nanti otomatis saudara akan jadi seperti Kristus. Jadi tekadnya untuk menikmati Kristus dan untuk memperhidupkan Kristus. Oke? Jelas ya. Jadi penggunaan tekadnya jangan salah. Jangan sampai kita menekankan tekad nih, sekarang kita menekankan tekad tapi penggunaan tekadnya salah. Nanti saudara bertekad untuk dipakai Tuhan secara luar biasa. Nah ini kan tekad nih. Jangan bertekad, itu kan sama dengan bertekad untuk sukses dalam pelayanan. Ya, saya bertekad untuk memiliki gereja besar misalnya. Nah itu penggunaan tekad yang salah. Penggunaan tekad yang benar adalah untuk menikmati Kristus dan memperhidupkan Kristus. Dengan menikmati Kristus dan memperhidupkan Kristus, semuanya akan terjadi dengan sendirinya, Tuhan yang mengerjakannya. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu makan aku, kamu akan hidup oleh aku. Kalau kamu makan aku, ini adalah menikmati Kristus. Kamu akan hidup oleh aku, ini adalah memperhidupkan Kristus. Hidup oleh Kristus, itu adalah memperhidupkan Kristus. Ketika kita hidup oleh Kristus, otomatis kita jadi seperti Kristus. Tanpa kita usahakan. Ini saudara harus menggunakan tepat kata usaha dan tekad. Oke? Jangan salah. Oke? Usaha itu konotasinya alamiah, mengusahakan sendiri. Kalau kita bertekad menikmati Kristus, artinya kita memutuskan untuk menikmati Kristus dan memperhidupkan Kristus setiap saat, setiap waktu dalam hidup kita. Amin? Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya atau meneguhkan. Geo, silakan. Ya, Wah, ini frekuensinya anak muda rupanya. Tekad menaklukkan pikiran. ya, yang tadi Koromi sampaikan itu juga benar-benar membukakan gitu ya buat saya pribadi. Ketika dibilang jadi orang Kristen yang sekarang tuh dalam perjalanan yang sekarang gitu ya, nggak perlu ngapa-ngapain gitu, nggak perlu berusaha. Itu langsung dari saya kayak pikiran, wah ini yang saya cari gitu, inilah jalannya gitu. Dari situ kan saya, wah anak ini muda. Ini dia nih yang tepat gitu. Berjalannya waktu gitu ya, saya ngikutin, iya saya nggak berusaha segala macam, saya nggak ngapa-ngapain gitu ya. Yaudah benar-benar tidak berusaha apapun gitu. Tapi ternyata di situ saya tertipu gitu. Kayak sebenarnya kan Tuhan udah kasih kita kebebasan gitu. Ya ketika saya dikasih kebebasan itu, saya benar-benar milihnya, ya saya mau bebas, sebebas-bebasnya gitu. Sampai akhirnya saya nggak memilih apapun gitu kan. Karena saya memilih bebas gitu kan. Nah puji Tuhan semakin sepanjang waktu gitu ya, dengan adanya MYT gitu setiap pagi, dengan sering adanya KTB persekutuan gitu kan setiap minggu. Setiap waktu gitu ya sepanjang hari, ketika saya baca MYT awal-awal, saya baca itu berusaha menggunakan tekad gitu ya. Ya, judulnya adalah tekad gitu. Saya mau baca MYT nih setiap pagi gitu, bangun pagi saya mau baca MYT. Menggunakan tekad gitu. Saya merasa ini ya udahlah, saya udah bener gitu kan menggunakan tekad. Tapi ternyata ujungnya adalah bukan untuk menikmati gitu. Tapi ujungnya adalah saya mau ketika saya baca MYT, saya ngerasa Tuhan tuh saya bisa menyenangkan Tuhan gitu. Saya berpikir ke arah sana gitu. Dan selama ini saya melakukan, terkadang masih tertipu dengan hal itu gitu. Saya masih mengikuti arah tersebut gitu. Padahal yang harusnya tekad yang saya gunakan adalah bukan untuk menyenangkan Tuhan, tapi saya benar-benar ketika makan MYT, menikmati MYT setiap pagi, menyerukan nama Tuhan dimanapun gitu ya. Benar-benar tujuannya itu untuk menikmati Kristus. Amen. Gitu. Nah puji Tuhan dengan adanya
persekutuan sekarang ini gitu kan semakin dibukakan, Amin. semakin mendapat terang gitu lah, semakin dikenyangkan lah roh saya gitu. Gitu sih. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih anak muda. Ada lagi anak muda yang lain? Oke. Benar-benar ini anak muda semua nih frekuensi. Ini kayaknya memang relate ya kita, hampir semua anak muda kayaknya relate. Yang diomongin Ko Romi awal-awal tuh langsung, bener nih gitu. Karena yang dirasain benar pada saat baru belajar soal hayat itu kan, dibilang katanya kita itu harus melepaskan jiwa gitu. Maksudnya dalam arti kita nggak pakai lah jiwanya gitu kan. Kita ikuti tuntunan roh gitu kan. Sama nih, wah iya bener nih. Tuhan udah ngomong nih. Jadi kan apalagi yang terbiasa di gereja sebelumnya tuh harus berbuat sesuatu gitu kan. Jadi kan pelan-pelan tuh dimatikan gitu. Kita nggak boleh berbuat gini. Terus tapi rasanya kok kayak kosong gitu. Karena nunggu kapan Tuhan ngomong. Bener kata Ko Romi juga, Tuhan ngomong tapi di kala-kala tertentu gitu. Di saat-saat tertentu Tuhan memang mau negur, mau ngomong, mau apapun itu tuh bisa, tapi bukan setiap saat gitu. Jadi pas ngomong soal tekad itu muncul pertanyaan, pas tadi Om Andre bilang kan soal tekad muncul pertanyaan, gimana kita bisa tahu tekad yang benar sama tekad yang salah gitu. Nah tapi kan tadi Tante Merni bilangnya tekad yang dari jiwa sama yang itu kan. Ternyata kita kecelek lagi, sekali lagi. Ternyata kan memang tekad itu adalah jiwa itu sendiri gitu kan. Jadi semakin paham, semakin ngerti. Terus juga akhirnya kan aku merasa sangat terberkati juga dari omongan Ko Romi juga yang soal Paulus. Ternyata tuh kita walaupun terlihat di depan mata gitu, Tuhan seolah membuka jalan gitu. Kita kan nggak tahu nih benar Tuhan membuka jalan atau itu tipu muslihat iblis kan. Ya kita tetap harus hati-hati lagi, ngecek lagi ke dalam gitu kan. Bener nggak sih ini yang Tuhan mau gitu. Sama kayak itu juga. Jadi maaf ya soal sebelumnya aku maju mundur gitu, yang ini yang muncul aja aku sebutin. Tadi yang itu berarti itu sebagai teguran buat aku. Kalau ternyata apapun yang di depan mata pun kelihatannya jelas, mungkin itu dari Tuhan, aku juga harus ngecek lagi ke dalam kan, bener nggak itu dari Tuhan. Terus yang tadi soal Geo juga, Geo bilang bertekad untuk baca firman itu juga aku alamin juga gitu. Aku berdoa, aku bilang Tuhan aku mau baca, aku mau bertekad baca, aku mau bertekad makan gitu. Sebenarnya kan makan nggak perlu bertekad ya. Karena kan makan kan sebenarnya makan gitu kebutuhan kita. Tapi aku doanya itu aku bertekad untuk makan. Ternyata kan kita ditegur, dikoreksi gitu. Ternyata ya kita tuh bukan bertekad buat makan, tapi bertekad untuk menikmati secara sepenuhnya gitu. Benar-benar kita menikmati, kita memperhidupkan Kristus, itu tekadnya yang sebenarnya. Jadi aku sangat bersyukur untuk persekutuan hari ini, aku dibukakan, aku sangat diberkati sih. Semoga yang lain juga begitu. Amin. Oh haleluya. Berarti setiap bulan memang kita perlu bikin seperti ini. Ada lagi yang lain? Silakan kalau ada yang mengelola jiwa, tekad menaklukkan pikiran. Mau tanya atau meneguhkan, silakan. Ada lagi? Cepat nih. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita beralih ke pembicara berikutnya, yaitu Saudara Bagus Prasetyo. Cek. Ya. Oke, tadi anak muda ya. Nah, ini sekarang giliran bapak-bapak. Ya, saya merasakan ya, MYT ini ya memang sih kalau dulu ya, ini kemarin saya pas KTB ada anggota KTB, jadi merasa bingung gitu kalau baca KTB karena ya mungkin kayak seperti ini berbeda ya dari ini. Tapi saya jelaskan dan saya memang mengalami ya. Jadi contohnya tentang jiwa ini ya selama 1 bulan ini. Pas dari awal sampai sekarang itu seperti satu rangkaian ya, dan seperti kita pas akhir bulan ini seperti sudah mulai mendapatkan satu gambaran yang utuh. Amin. Ya, dan ini sangat memberkati saya dan ini benar-benar jadi kayak saya jadi semakin firm untuk terus beralih dalam roh, terus berpaling dari jiwa saya yang alami ini semakin dimatikan dan terus hidup dalam roh. Ya, seperti yang tadi yang Cimeni tadi
katakan itu sebenarnya pertanyaan saya dulu itu. Nah, jiwa kan nantinya jiwa mati, terus kita gimana gitu loh, kita nggak punya jiwa dong gitu. Nah, ternyata memang apa yang dijelaskan itu benar-benar gamblang ya. Melalui MYT itu ada hal-hal yang terus Tuhan tambahkan. Nah, ini kita mesti bersyukur saudara ya, punya seorang pemimpin yang istilahnya gini loh. Kalau dulu itu saya ingat ya ibu-ibu ya, kalau sukanya itu apa? Nyulam ya. Nyulam kalau misalnya bikin kayak misalnya satu ini ya, gambar gitu ya. Nah, nyulamnya itu kan nggak langsung jadi ya. Jadi tiap hari sulam sedikit-sedikit, misalnya 1 bulan itu jadi satu gambaran. Nah ini seperti ini. Seperti Dad itu ngasih patronnya, sedangkan kita yang menyulam tiap hari. Ya, menyulam tiap hari sehingga menjadi satu gambaran dalam hidup kita. Dan itu yang jadi kayak, oh begini toh. Nah, kalau orang Jawa, oh begini toh. Ya, jadi ngehnya ya puji Tuhan, lebih baik ngeh daripada nggak ngeh. Udah 1 bulan nggak ngeh. Ya, kita bersyukur, kita akhir bulan, wah puji Tuhan. Ternyata seperti ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya. Jadi ini saya bersyukur ya kita punya pemimpin yang terus memberikan kita patron, memberikan tuntunan untuk kita terus beralih dalam roh, terus beralih kepada Kristus, terus pikiran kita ke Kristus, terus mematikan semua yang ada dalam jiwa kita, pikiran kita, termasuk tekad kita. Ya. Nah, kali ini saya akan membagikan sesuatu yang ini saya mempersekutukan satu hal yang ini cukup memberkati saya, menjadikan terang buat saya. MYT tanggal 19 Januari, yaitu kejatuhan karena emosi. Nah ini saya tadi bilang kan, tadi kan anak muda, jadi sekarang ini bapak-bapak. Karena apa? Nih, Adam itu jatuh bukan karena pikiran, Adam jatuh karena emosi. Nah ini sempat waktu renungan itu saya sempat diskusi sama istri kan, loh yang jatuh mestinya cewek dong ya, wanita kan banyak main perasaan emosi gitu loh, kenapa kok pria gitu ya. Ya itu ya mungkin saudara pas baca gitu awalnya gitu ya, tapi pas Dad jelaskan hari selanjutnya jadi kita semakin paham, oh seperti ini. Nah ini saya mau membagikan apa yang saya dapat. Jadi saat ya kita mesti tahu ya, tadi Romi sempat singgung yang tentang Hawa ya. Waktu Hawa ditanya, apa yang kamu perbuat? Ya, Hawa bilang, ini ular nih sudah memperdayakan aku sehingga aku makan buahnya. Nah itu kan pertanda ada sesuatu yang Hawa berinteraksi dengan si iblis. Ya, interaksi itu sebenarnya bukan di perasaan Hawa, bukan di emosi Hawa, tapi di pikiran Hawa. Karena si iblis itu kan seperti tanya jawab gitu ya. Tanya jawab. Nah, tapi ujung-ujungnya juga kena ke emosi si Hawa juga. Akhirnya dari situ Hawa dari pikiran, Hawa jatuh dalam dosa. Nah, waktu Tuhan tanya pada Adam, ya Adam bilang, ini wanita yang kau tempatkan di sisiku, yang memberikan buah kepadaku. Nah, di sini Adam itu bukan pikiran dia tidak kena di pikiran dia. Tetapi nih, pada waktu Adam melihat Adam melihat Hawa makan, ya seperti kita aja ya. Nah, kita ngelihat, waduh, kalau aku nggak makan, aku akan terpisah sama Hawa. Ya mau nggak mau kan, karena rasa cinta dia, ya udah ikut makan deh, dikasih langsung, ya langsung makan gitu kan. Nah itu karena apa? Mungkin Adam sudah, ya saya rasa sih Tuhan si iblis ini nyobai Hawa itu nggak 1-2 hari ya saudara ya, karena mungkin bisa, ya mungkin hitungannya bisa bertahun-tahun ya. Rasa cinta Adam sama Hawa itu kan lama sekali sehingga dia mempunyai rasa memiliki. Jadi itu. Nah, ini bukan masalah salah mencintai, bukan. Tetapi Adam mencintai istrinya itu melebihi atau kelewat batas sehingga membuat dia melanggar perintah Tuhan. Nah, itu. Melanggar perintah Tuhan apa? Jangan kau makan buah itu.
Nah, ini yang jadi ini juga ya, jadi saya jadi koreksi. Ya, ini khususnya pria ya. Ya, mungkin juga wanita juga ada juga sih ya yang tentang emosi ya. Emosi, terkadang kalau pria itu ya, kalau kita dunia pria selalu dikatakan, dalam dunia pria selalu ada harta, apa? Tata sama wanita. Nah, ini sebenarnya bukan sesuatu yang ini ya. Kalau pria nggak sadar ketiga hal ini sebenarnya berkaitan dengan emosi, keinginan, kesukaan. Ya, bukan sesuatu yang ini ya apa ya, kayak kalau kita harta, tata, wanita, benda gitu. Biasa gitu. Tapi sebenarnya manusia cowok ya, terutama ya, kalau diberhadapkan sama harta, tata, wanita, ya, di dunia ini semuanya itu selalu kaitannya sama cowok, sama pria. Ya wanita mungkin ada ya, tapi ketiga ini kuat sekali. Ya, kenapa pria lebih apa ya, di awal ya tidak jatuh dalam dosa, karena mungkin pikiran pria itu apa, logis ya, lebih logis dari wanita ya. Ya, pikiran pria itu lebih logis sehingga dia pas saat dipengaruhi oleh Adam ya, sehingga dipengaruhi oleh iblis, Adam tidak jatuh dalam dosa. Ya, karena mungkin secara logisnya, mungkin kalau misalnya ini iblis tahu, kalau aku ngobrol sama Adam ini dia bisa nih, dia bisa mikir, makanya dia pakai strategi nyerang si Hawa. Karena iblis tahu kalau Hawa itu ya bukannya nggak ini ya, pikirannya mungkin lemah gitu ya. Ya, makanya saudara kalau lihat ya, kalau kita ngajak istri gitu ya di mall gitu ya, ada diskon gitu. Ya, yang paling maju siapa? Yang paling maju sih pasti istri. Kalau bapak-bapak biasanya ini mah harga pasti dinaikin dulu lah. Ini akal-akalan marketing gitu kan. Kalau pria selalu gitu, kita selalu memikirnya logis gitu. Nah, ini mah pasti inilah dinaikin dulu terus diturunin 50%. Jadi seakan-akan murah gitu. Nah, ibu-ibu biasanya lebih, atau wanita biasanya lebih tertarik ya. Ya itu kan karena permainan-permainan yang seperti yang iblis lakukan dalam hidup Hawa. Ya, saudaraku, kembali lagi dalam yang saya dapat dalam MYT ini ya, yang harus kita waspadai sebagai pria. Ya, ini saya bilang sebagai pria ya, itu adalah emosi kita. Kita kadang tidak menyadari emosi pria itu. Misalnya kita menyukai sesuatu, ini bukan masalah kita mencintai istri atau tidak mencintai istri, bukan seperti itu. Ya, kita mencintai istri tetapi tidak melebihi atau kelewat batas sehingga menjadikan kita melanggar perintah Tuhan. Ya, kita mencintai istri ya seperti mencintai Kristus gitu kan. Tetapi kita jangan sampai mencintai segala sesuatu melebihi Kristus. Ya. Dan juga kita tidak menyukai apapun yang ya, kadang kalau pria itu banyak tantangannya ya. Kadang kan ada yang suka hobi ya, suka games ya, kalau cowok-cowok itu selalu itu. Terus biasanya kalau ya suka kedudukan ya, saya kekayaan. Terus hal-hal lain yang membuat pria itu jadi yaitu tadi harta tata wanita. Itu yang membuat secara emosi pria punya keinginan ke situ. Nah, ini saya mau men-sharingkan bahwa kita harus waspada. Tadi Romi bilang, dalam hidup kekristenan itu yang harus kita lakukan adalah waspada. Ya, kita waspada. Terus satu lagi, yang pria pertahankan biasanya apa? Ini penting, adalah harga diri. Nah, coba saudara koreksi para pria. Ya. Pria itu mudah tersinggung kalau diapain? Disentuh harga dirinya. Suami istri pasti tahu ya. Kalau yang belum married mungkin belum tahu ini. Ya. Katakanlah kita istri ngomong ke suaminya, kamu mah nggak bisa apa-apa. Ya, kamu mah gagal. Itu langsung nyentuh ke
urat saraf pria. Itu adalah harga diri, saudara. Dan itu yang membuat manusia, pria langsung sepertinya langsung marah. Kemarahan yang timbul dari emosi dia, dari dia harga diri dia, yaitu emosinya terserang di situ. Ya, saya merasakan bahwa ini yang harus kita waspadai. Oleh karena itu kembali lagi, kita harus punya tekad. Para pria harus punya tekad. Amin. Para pria harus punya tekad. Tekad apa? Bukan tekad untuk mengatasi emosi, saudara. Kita selama hidup kita tidak bisa mengatasi emosi kita sendiri. Ya, kita nggak mampu, saya nggak mampu mengatasi emosi saya sendiri. Ya, tetapi saat saya berpaling kepada Kristus, ya, saat saya bertekad menikmati Tuhan, saya bertekad untuk memperhidupkan Kristus, maka emosi saya lambat laun juga akan berubah. Nah, kembali lagi di sini bukan karena kemampuan kita untuk kadang kan kalau kita mau ini, bisa nih aku bertahan. Ya mungkin tekad manusia yang tadi dijawab oleh Aan ya tadi ya. Nah, mungkin tekadnya ini ya, tapi lama-lama kendor juga. Ya, itu tekad alamiah. Tapi kembali lagi, tekad kita hanya menikmati Kristus dan memperhidupkan Kristus. Itu yang penting. Ya ini ada satu perbedaan antara tekadnya Adam sama tekadnya Daud. Ya. Kalau Adam, ya dia tidak punya tekad. Saat godaan dari istrinya, ya dia tidak memiliki tekad. Dia tidak memiliki tekad untuk memperhidupkan Kristus. Tetapi saat Daud ya menghadapi godaan yang membuat istilahnya memancing dia untuk kecewa, marah gitu ya. Tapi dia tidak istilahnya di situ dia langsung berpaling kepada Kristus. Disitulah letak kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup Daud. Jadi Daud tidak jatuh dalam dosa. Ya. Saya rasa ini saja yang saya mau share. Jadi semoga menjadi berkat bagi khususnya para pria ya. Sekali lagi tidak ada yang lebih mahal daripada Kristus. Termasuk harga diri kita. Harga diri kita itu enggak ada harganya, saudara. Amin. Ya, jadi Kristus yang lebih mahal dari semuanya. Terima kasih. Oke, ada yang mau bertanya atau meneguhkan? Silakan. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Pertanyaan saya itu udah on belum mic-nya itu? Sudah. Apakah emosi tidak akan dipakai sama sekali apa tidak ada artinya hidup di dalam roh? Di saat hidup kita dalam roh, apakah kita tidak butuh sebuah emosi? Apakah untuk memperhidupkan Kristus, apakah tidak membutuhkan suatu emosi? Itu pertanyaan saya. Ini pertanyaannya hampir sama dengan Bu Merni tadi. Ya, jadi sekali lagi emosi kalau kita sudah serahkan pada roh, udah diganti dengan roh itu, maka ya kita memiliki emosi, tapi emosi kita udah dikuasai oleh roh itu. Ya, kita tetap memiliki emosi, tapi emosi kita bukan alami kita gitu, tapi roh yang sudah menguasai hidup kita. Nah, ya ini juga bagi saya sendiri ini proses ya. Saya tidak bisa ngomong ini langsung saya bisa kayak gini, tapi ini proses kita seumur hidup untuk kita benar-benar menaruh emosi kita, menaruh kita memiliki tekad untuk menaklukkan emosi ini. Ya. Itu aja. Ada ini enggak, Det? Tambahan, Det? Jadi emosi, pikiran, tekad bukannya tidak berguna atau bukannya tidak digunakan. Tapi pemakaiannya atau penggunaannya sekunder, bukan primer. Penggunaan rohnya bukan sesuai kebutuhan. Penggunaan terdepan adalah roh. Pikiran harus ditaklukkan untuk mengikuti roh. Emosi juga harus mengikuti roh. Kalau pikiran dan emosi dan tekad ini mengikuti roh, maka mereka akan mengekspresikan roh nanti. Amin. Gitu. Jadi
Roh mau keluar kan lewat emosi. Roh mau keluar kan lewat pikiran. Ya kan? Roh mau keluar kan lewat tekad. Baru setelah itu lewat tubuh, dari jiwa ke tubuh. Kan urutannya gitu. Kalau roh mau keluar dia harus melewati jiwa, lalu keluar dari tubuh. Jadi jiwa dan tubuh itu fungsinya untuk mengekspresikan roh. Penggunaan yang tepat. Jadi jangan menggunakan jiwa sebagai pemimpin di depan. Gitu loh. Penggunaan emosi, pikiran, tekad ini harus ditaruh di dalam roh untuk mengikuti roh supaya bisa mengekspresikan roh. Ya. Jadi tetap berguna, tetap digunakan, cuma dia tidak boleh berdiri sendiri. Pikiran nggak boleh berdiri sendiri, dia harus mengikuti roh. Kalau dia mengikuti roh baru bisa mengekspresikan roh. Tapi kalau dia berdiri sendiri artinya saudara sedang bergerak secara alamiah. Gitu. Ya. Itu sebabnya dari mengelola jiwa, ini kan bicara tentang mengelola jiwa. Dari pikiran, emosi, tekad. Tekad yang harus memimpin. Jangan biarkan pikiran atau emosi yang memimpin. Ya. Jadi wanita lebih banyak jatuh karena diserang di pikirannya. Itu sebabnya pembicaraan iblis dengan wanita seringkali ada di pikirannya dan itu yang menjebak wanita untuk jatuh. Sedangkan pria dijebak lewat emosinya, lewat perasaannya untuk menaklukkan tekadnya untuk menyetujui godaan. Wanita di pikiran. Jadi ini seringkali saudara salah mengerti. Kayak tadi ada pertanyaan, kan biasanya pria lebih kuat di pikiran ya. Kok jatuhnya di emosi gitu? Ya kalau lebih kuat di pikiran berarti emosinya lemah dong. Ya yang diserang emosinya. Jadi pria itu lebih banyak pakai pikiran, kurang pakai perasaan. Itu sebabnya saat pria pakai perasaan, perasaannya seringkali kurang atau lebih. Jadi susah pas gitu loh. Ngerti ya saudara ya? Makanya istri kan seringkali merasa suaminya kurang mengasihi dia karena pria ini perasaannya kurang gitu loh istilahnya. Wanita sebaliknya. Nah ini perbedaan pria dengan wanita. Wanita itu lebih banyak pakai perasaan, kurang pakai pikiran. Makanya saat dia pakai pikiran, seringkali pikirannya kurang atau lebih. Susah pas gitu loh. Makanya kenapa marketing itu lebih menargetkan wanita daripada pria. Karena kalau wanita diiming-imingi sesuatu, mau dia. Ya, kan suka ada bank nawarin kartu kredit ya saudara ya. Saya bilang sama istri saya, pokoknya kalau orang nawarin kartu kredit, asuransi, tolak aja, nggak usah mau gitu ya. Kalau bank itu nelponnya ke saya, Pak saya dari bank ini mau nawarin kartu kredit. Oh ya saya nggak mau ya. Kenapa Pak nggak mau? Ya nggak mau aja gitu ya. Saya nggak kasih alasan. Tapi kalau wanita diminta alasan bisa dikasih alasannya. Ya. Saya bilang saya nggak mau. Terus dia bilang, ini bebas iuran tahunan loh. Iya saya nggak mau tetap. Kalau nelponnya ke istri saya beda tuh saudara. Bu, saya nawarin kartu kredit, nggak mau. Ini bebas iuran tahunan. Oh, bebas iuran tahunan. Kalau ada gratis ini beda. Ini bebasnya seumur hidup nggak? Seumur hidup. Nah, kalau kebetulan saya dengar pembicaraan itu, dalam hati saya berpikir, mana mungkin kartu kredit bebas seumur hidup? Ya, tapi wanita bisa percaya loh. Ada kartu kredit bisa bebas seumur hidup iuran tahunan. Iya. Hah? Apa? Ada syarat dan ketentuan kan? Nggak ada yang bebas seumur hidup kan? Nggak ada syarat dan ketentuan. Bebas umur hidup kartu kredit apa? CIMB Niaga, limitnya berapa? 35 juta. Nggak ada tagihan. Nggak ditagih. Saya rasa sistemnya salah itu ya. Ya.
Jangan-jangan udah nggak aktif itu. Ya, Kayaknya cuman itu aja promo. cuma itu aja ya. Yang lain pakai kartu kredit, ada yang bebas seumur hidup nggak? Hah? Wah, ini khusus banget nih, saya baru dengar juga nih. Saya IMB, saya baru dengar, nanti saya mau coba. Kalau bebas seumur hidup mau. Kalau bebas seumur hidup mau nanti. Tapi seringkali begini saudara yang terjadi. Belum lama kejadian, itu marketing bilang iya bebas seumur hidup. Disetujui kan? Dikirim kartu kreditnya, ketika mau diregistrasi, ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Nggak bisa bebas seumur hidup tanpa syarat. Gitu loh. Jadi saya bilang ya logikanya sih susah ya kalau bebas seumur hidup, bebas iuran tahunan seumur hidup. Jadi udah lebih baik kita tolak gitu. Jadi kayak gitu. Itu sebabnya ketika ular mendatangi Hawa, dia mancing pikirannya dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya yang merangsang untuk dijawab. Nah, ini juga kelemahan wanita. Wanita itu kalau ada pertanyaan selalu ingin menjawab. Ya. Itu wanita kalau dikasih pertanyaan, rasanya kalau nggak jawab nggak enak gitu loh. Saya pernah ditanya orang, istri saya di sebelah saya, dia tanya, Om atau Dad, kalau gini menurut, misalnya lah beberapa orang bertanya pada saya, pendapat Bapak mengenai Israel gimana? Berapa orang nanya saya tentang Israel gitu. Istri saya langsung jawab, lah yang ditanya saya. Istri saya yang jawab. Nah itu kecenderungan wanita, dia nggak boleh dengar pertanyaan. Kalau ada yang nanya, dia mau langsung jawab. Kalau pria ditanya, dia mikir. Kalau wanita ditanya, dia jawab. Itu perbedaan pria dan wanita, saudara. Ya. Jadi dia nggak mikirin ini pertanyaannya arahnya kemana, tujuannya apa, motivasinya apa, tugas dia adalah menjawab gitu. Makanya seringkali terjebak dalam pertanyaan kalau istilah saya. Nah, ya. Kayak gitu. Itu sebabnya Hawa jatuh melalui pikiran. Iblis mendapatkan tekadnya Hawa untuk menyetujui godaan melalui pikirannya. Ditawarin, diiming-imingi yang berlebihan. Iblis bilang kan, kalau kamu makan buah pohon ini, kamu tidak akan mati, tapi akan menjadi seperti Allah. Mau tanya, manusia diciptakan oleh Allah, lalu kalau makan buah itu menjadi seperti Allah, masuk akal enggak? Tidak. Tapi wanita bisa menerima yang tidak masuk akal. Ya kan? Itu yang saya bilang, kalau nggak kurang lebih. Gitu loh. Jelas nggak saudara? Jadi ketika ditawarin yang tidak masuk akal, dia tergiur. Menjadi seperti Allah, boleh juga nih gitu kan. Padahal itu kan nggak masuk akal. Mana mungkin ciptaan bisa jadi sama seperti penciptanya? Nggak mungkin kan? Buat saya nggak masuk akal tawaran itu. Tapi Hawa tergiur. Jadi seringkali permasalahan di situ, itu sebabnya iblis tahu kelemahan pria dan wanita, dia bermain di situ. Kalau sama wanita, dia seringkali ngobrol di pikirannya. Dan seringkali memulai dengan sebuah pertanyaan gitu loh. Tuh, lihat lihat tuh, suami kamu tuh, lagi ngapain tuh? Jangan-jangan dia selingkuh. Kalau ada pancingan seperti itu, dia tertarik untuk meladeninya gitu loh. Nah ini yang harus diwaspadai oleh para wanita, itu sebabnya wanita itu harus menaklukkan pikirannya dengan tekadnya. Supaya tidak menyetujui godaan tekadnya itu. Kalau tekad sudah dipengaruhi oleh pikiran, tekad akan menyetujui godaan.
Nah, tekad yang harus berkuasa atas pikiran. Gitu. Menurut saudara, ketika iblis berkata kepada Hawa, kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Terus kan awal-awal digiring kan, bukankah Tuhan berfirman gitu kan? Ketika dalam percakapan itu, menurut saudara, apakah hati nurani Hawa memberitahu Hawa bahwa ada sesuatu yang salah di situ? Pasti dong. Jadi perasaan hati nuraninya bekerja memberitahu dia ada sesuatu yang salah. Tapi dia tabrak terus, kenapa? Pikirannya sudah terpancing. Jadi seringkali kejatuhan wanita disebabkan seperti ini. Pikirannya sudah terpancing, sekalipun dia merasa ada yang salah, dia tabrak. Gitu loh. Ya. Misalnya, saudara pergi ke suatu tempat. Saudara sudah merasa salah di dalam diri saudara, tapi pikiran saudara membela saudara. Ya masa nggak boleh, apa katakanlah, bioskop, karaoke, atau apa, apapun juga. Pokoknya dalam roh saudara, saudara sudah merasa nggak enak gitu. Tapi biasanya, kalau para wanita ini, di pikirannya ada pembelaan. Ya masa nggak boleh kan, sekali-sekali senang-senang boleh dong, gitu ya. Dan akhirnya dia tabrak perasaan hati nuraninya itu. Dilanggar, kenapa? Sudah dikuasai pikirannya. Itulah yang dikerjakan ular di Taman Eden. Kalau Adam dikuasai emosinya karena cintanya kepada Hawa. Hawa itu satu-satunya istri Adam dan satu-satunya orang di atas muka bumi waktu itu. Kalau dia terpisah dengan Hawa, gimana nasibnya istilahnya gitu. Jadi dia nggak bisa terpisah dengan Hawa, dan artinya dia memilih untuk menyatu dengan Hawa dan berpisah dengan Allah. Para pria, kalau ada pilihan, menyatu dengan wanita, berpisah dengan Allah, atau menyatu dengan Allah, berpisah dengan wanita. Saudara pilih mana? Wih, mantap. Dan berpisah dengan wanita. Oke. Saya harap begitu. Para pria, kalau saudara diberi makan pohon pengetahuan oleh istrimu, harus ditolak. Meskipun engkau cinta. Karena semua pria punya kecenderungan untuk apa namanya? Karena kan insting pria ya, untuk memberikan semua yang diinginkan istrinya. Sepanjang dia bisa, dia akan berusaha kabulkan apa yang diinginkan oleh istrinya. Pria itu punya kecenderungan seperti itu. Itulah yang dilakukan oleh Adam. Istrinya mau dia makan buah dari pohon pengetahuan. Akhirnya dia jatuh. Dia tahu itu melanggar hukum Allah. Jadi pria seringkali, iblis nggak bisa menyerang pria secara langsung, iblis menyerang istrinya dan melalui istrinya menyerang si pria. Karena kalau menyerang pria secara langsung nggak bisa. Pria itu kalau dia punya akal sehat, punya pikiran sehat, ngerti firman Tuhan, susah diserang di pikirannya. Gitu. Jadi harus melalui emosinya. Emosinya itu adalah kesukaan, rasa cintanya terhadap istrinya dan sebagainya. Itu bisa menjatuhkan dia. Ya. Tapi para pria dalam hal prinsip kebenaran saudara harus tegas. Kalau istrimu mau menyelewengkan engkau dari kebenaran, jangan mau. Ya. Kalau istrimu mau menyelewengkan engkau dari pohon hayat kepada pohon pengetahuan, dia tolak tegas-tegas. Ya, kalau istilah aku lebih memilih Allah daripada wanita, gitu. Ini para wanita jangan tersinggung, memang begitu seharusnya. Saudara juga kalau dikasih pohon pengetahuan sama suamimu, jangan mau. Ya kira-kira ya. Jadi itulah perbedaan antara pria dengan wanita, dan pendekatan iblis berbeda. Untuk menjatuhkan pria dengan menjatuhkan wanita itu pendekatannya berbeda. Ya, tadi bagus bilang kan, biasanya pria itu jatuh 3 tak, harta, tata, wanita. Kalau wanita? Hah?
Kalau pria kan 3 tak katanya, harta, tata, wanita yang bisa menjatuhkan pria. Kalau wanita apa? Nggak ada, berarti wanita nggak bisa jatuh tuh. Minimal dari 3 tak itu, wanita punya 1 tak, yaitu harta. Pernah istilah dengar, cewek matre. Nah, jadi harta bisa menjatuhkan wanita dari 3 tak ya. Gitu. Jadi para wanita hati-hatilah dalam menghadapi pertanyaan, jangan biasakan langsung menjawab. Berpaling ke dalam roh dulu, cari jawabannya dalam roh, baru. Nah ini wanita susah nih melatih diri kayak gini. Karena kalau ada pertanyaan cenderungnya langsung menjawab gitu. Walaupun orang lain yang ditanya dia yang jawab gitu kan. Ada nggak laki-laki yang kayak gitu, orang lain yang ditanya dia yang jawab? Ada sih, tapi laki-laki yang kewanita-wanitaan. Ya. Oke. Ketika kita bertumbuh di dalam hayat ilahi, kita menjadi orang yang semakin proporsional. Jadi istilahnya lebih tepat-tepat aja gitu yang kita lakukan itu proporsional. Tidak berlebihan, tidak kekurangan, pantas begitu loh. Jelas ya? Itu ciri orang semakin bertumbuh dalam hayat seperti itu. Tidak berlebihan, tidak kekurangan, pas gitu. Tepat. Oke? Semua jelas? Oke, pembicara terakhir, Michael Hartono Wong. Ya, saudara, saya akan mempersekutukan MYT yang tanggal 27 Januari, hari Sabtu, bisa dibuka dulu. Coba kita baca ya 2 ayat yang ada di situ. Sebelum saya persekutukan, coba kita bacanya dengan praktek dulu ya. Tadi kan kita sudah belajar mengenai tekad. Nah, pada waktu saudara membaca firman ini, coba saudara pakai tekad saudara untuk menaruh pikiran dalam roh, baru saudara baca bersama-sama. Bisa saudara ya? Oke. Ya, oke, sudah semua taruh tekad, taruh pikiran saudara di dalam roh ya. Oke, 2, 3. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Yang satu lagi, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Amin. Amin. Saudara, waktu saya baca ayat ini, sebenarnya ayat ini kelihatannya sederhana ya. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Pas kita baca ini kan ya memang benar lah, daging yang dilahirkan daging adalah daging, dari roh adalah roh. Tapi sebenarnya ini dalam sekali saudara maksudnya ini. Kenapa? Karena kalau saudara melihat pada waktu Adam jatuh ke dalam dosa, itu tubuh Adam berubah wujud ya, bukan berubah wujud berubah kualitas dari tubuh yang Tuhan ciptakan menjadi daging. Daging itu sebenarnya apa saudara? Daging itu sebenarnya adalah tubuh dosa. Waktu itu Tuhan menciptakan manusia tuh urutannya sebenarnya roh, jiwa, dan tubuh. Tapi ketika Adam jatuh ke dalam dosa, rohnya itu dikuasai oleh jiwa dan jiwanya dikuasai oleh tubuh yang notabene-nya sudah dikuasai oleh iblis yang adalah dosa itu sendiri. Nah, kemudian setelah tubuh itu menjadi daging, otomatis apa yang dilahirkan dari Adam adalah daging juga, saudara. Jadi dia kan melahirkan 2 anak tuh, Kain dan Habel. Kain dan Habel itu juga daging. Dan sampai terus menerus sampai sekarang kita semua dilahirkan dari daging. Karena itu adalah dari Adam sampai sekarang. Nah, kemudian Tuhan juga berkata, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Berarti di sini ada 2 kelahiran saudara. Ketika saudara pertama kali lahir dari orang tua saudara, itu saudara dilahirkan dari apa? Dari daging. Tapi ketika saudara menerima Tuhan Yesus, menerima kelahiran baru, saudara dilahirkan dari roh. Amin.
Jadi saudara mengalami dua kelahiran tuh. Yang pertama kelahiran daging, yang pertama kelahiran dari roh. Nah, Tuhan berkata, kalau lahirnya dari daging pasti daging, kalau lahirnya dari roh pasti roh. Kalau begitu, bagian saudara kan ada 3, ya kan? Roh, jiwa, tubuh. Saya mau tanya, yang dilahirkan dari daging apanya jadinya? Tubuh dan jiwanya dari daging, ya kan? Dari zamannya Adam, saudara dilahirkan. Nah sekarang satu-satunya yang bukan daging berarti apa? Roh saudara. Satu-satunya dari daging, satu-satunya yang bukan daging adalah roh saudara. Lalu Tuhan Yesus berkata lagi, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi waktu saya baca ini, saya baru sadar gitu. Tuhan ini benar-benar menekankan apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Berarti kalau saya melahirkan sesuatu untuk Tuhan, dalam tanda kutip untuk Tuhan, kalau itu berasal dari jiwa atau tubuh saya, itu berasal dari daging dan hasilnya adalah daging. Tapi kalau saya melakukan sesuatu yang berasal dari roh, dilahirkan dari roh, hasilnya adalah roh. Dan Yohanes 6 ayat 3 berkata, rohlah yang memberi hidup, daging tidak berguna. Jadi saya sadar, kalau saya melakukan sesuatu bagi Tuhan, melakukan apapun juga, asalnya dari jiwa dan tubuh saya, artinya yang dilahirkan adalah daging. Daging tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi apapun yang saya lakukan bagi Tuhan, kalau asalnya dari daging, hasilnya adalah daging. Kalau saya lakukan dari roh, hasilnya adalah roh. Ini bicara apa saudara? Bicara sumbernya dari mana? Ya, sumbernya dari mana? Kalau saudara sumbernya dari roh, hasilnya pasti roh. Dan itu adalah hidup. Tapi kalau sumbernya dari daging, dari jiwa, dari tubuh saudara, hasilnya adalah daging, hasilnya adalah maut. Jadi saudara harus pegang dulu konsep itu. Nah sekarang saudara, kan banyak tuh orang di luar sana berkata, oh kalau kita jadi orang percaya kita harus berbuat baik. Kita harus menyembah Tuhan, kita harus membaca firman Tuhan. Artinya di dalam kehidupan kekristenan ini ada banyak orang-orang yang tertipu oleh iblis. Mereka merasa kalau mereka melakukan kegiatan yang rohani, itu artinya mereka memperkenan Tuhan. Padahal kalau kita belajar tadi, kita harus melihat dari mana sumbernya. Saudara boleh melakukan banyak kegiatan rohani yang tanda kutip kelihatan banget kekristenannya, tapi kalau semuanya bersumber dari jiwa atau tubuh saudara, hasilnya adalah daging. Karena daging melahirkan daging. Itu sebabnya kita nggak bisa tuh menentukan orang itu berkenan kepada Tuhan dari apa yang dia lakukan bagi Tuhan. Saya diingatkan tentang kisah Kain dan Habel. Saudara tahu ya Kain dan Habel, anaknya Adam tadi yang sudah jatuh ke dalam dosa. Itu kan dua-duanya lahir dari dagingnya saudara ya. Tapi ada perbedaan. Mereka berdua sama-sama melakukan kegiatan rohani, yaitu mempersembahkan korban. Betul ya saudara ya? Kain mempersembahkan apa? Kain mempersembahkan apa? Wah nggak lulus sekolah minggu nih semua. Kain mempersembahkan buah-buahan, sayur-sayuran, betul ya? Kemudian si Habel mempersembahkan kambing domba. Nah yang diterima siapa persembahannya? Dua-duanya diterima gak artinya tuh? Gak diterima. Kenapa? Kan dua-duanya rohani, mempersembahkan korban. Kalau dalam istilah sekarang dua-duanya itu memuji Tuhan, dua-duanya itu datang ke gereja, dua-duanya itu melakukan hal-hal yang rohani. Tapi kenapa ada yang ditolak, kenapa ada yang tidak? Perbedaannya adalah antara Tuhan berkenan atau tidak. Amin? Ya. Kenapa Habel diterima, Kain ditolak? Kain ditolak bukan karena dia mempersembahkan buah-buahan busuk dan sayur-sayuran yang busuk. Enggak saudara. Saya percaya Kain pasti mempersembahkan semua yang terbaik yang dia punya. Betul? Tapi kenapa ditolak? Sedangkan Habel mempersembahkan kambing domba. Dia diterima. Kenapa? Karena pada zaman itu Tuhan persembahan korban itu harus mengandung darah. Baru bisa berkenan kepada Tuhan. Sedangkan persembahan Kain tidak mengandung darah, jadi tidak berkenan. Sedangkan persembahannya
Habel itu dikenan Tuhan karena ada persembahan darahnya. Dari sini kita melihat saudara, bahwa kalau kita melakukan kegiatan rohani, sesuatu yang rohani, itu tidak menentukan apakah kita berkenan kepada Tuhan. Yang membuat kita berkenan kepada Tuhan adalah semuanya dilakukan sumbernya dari roh. Selama saudara melakukan kegiatan saudara itu berasal sumbernya dari roh, itu pasti akan berkenan kepada Tuhan. Kalau saudara melakukannya dari jiwa, dari tubuh saudara, itu pasti tidak akan berkenan kepada Tuhan. Karena daging melahirkan daging, daging tidak berguna. Amin. Itu sebabnya tadi kita sudah belajar, kita harus bertekad. Ya kan? Bertekadnya apa? Bertekadnya bukan untuk melakukan perbuatan baik. Bertekadnya bukan untuk mengasihi Tuhan. Bertekadnya bukan untuk melakukan apa bagi Tuhan. Bukan. Tekad kita hanya satu, yaitu menikmati Tuhan, memperhidupkan Kristus. Karena kalau saudara bertekad untuk melakukan perbuatan baik, loh, itu kan artinya dari daging lagi. Sumbernya dari daging. Tapi kalau saudara bertekad untuk menikmati Tuhan, artinya di situ ada proses di mana saudara menaruh pikiran saudara di dalam roh. Baru kemudian saudara melihat apa yang dikerjakan dalam roh, lalu saudara lakukan. Itulah yang pasti berkenan kepada Tuhan. Karena asalnya dari roh. Roh melahirkan apa? Roh. Daging melahirkan daging. Nah, jadi saudara, kalau ada satu hal yang perlu saudara lakukan dari tekad saudara, itu adalah saudara harus bertekad untuk menundukkan pikiran dan emosi saudara untuk mengikuti roh. Apa? Tekad saudara harus menundukkan pikiran dan emosi saudara mengikuti roh. Paulus berkata bagus sekali, aku menawan pikiranku dan menaklukkannya kepada roh. Nah, ini yang seringkali kita gagal adalah kita menawan tapi nggak menaklukkan. Cuma sampai menawan dong tapi nggak menaklukkan. Contoh, kalau saudara, tadi kan saudara juga banyak yang tertipu ya. Saudara berpikir, oh kalau saya sudah hidup dalam roh, saya nggak usah apa-apa. Ternyata harus menggunakan tekad. Betul saudara? Tekadnya apa? Tekadnya adalah untuk memperhidupkan Kristus, untuk menikmati Kristus. Tetapi seringkali kita ada ketipuan lagi saudara oleh iblis. Tipuannya adalah kita bertekad untuk menikmati Tuhan. Tadi sarananya apa untuk menikmati Tuhan? Mendoa bacakan firman dan menyerukan nama Tuhan. Nah, banyak gak di sini yang pernah pengalaman sudah menyerukan nama Tuhan, sudah mendoa bacakan firman, tapi tidak makan, ada enggak? Banyak ya, artinya saudara sudah doa baca firman, menyuruhkan nama Tuhan, tapi kok kosong di dalam. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena sumbernya lagi, kembali lagi, sumbernya adalah dari jiwa saudara, dari daging saudara. Prosesnya begini, ketika saudara mendoa bacakan firman, saudara harus memastikan pikiran saudara itu sudah ditawan ke dalam roh, ditundukkan ke dalam roh. Pernah gak saudara doa baca firman nih, saudara doa baca, tapi pikiran saudara melayang-layang kemana-mana, pernah gak? Pernah ya? Nah, kalau saudara mendoa bacakan firman dengan membiarkan pikiran saudara melayang-layang, sekarang saudara sudah tahu harus pakai apa? Tekad. Untuk apa? Untuk menawan itu pikiran dan menaklukkannya. Saya mau tanya, pikiran saudara mudah gak untuk ditawan? Tidak mudah. Menawan aja tidak mudah, apalagi harus sampai takluk. Itu sebabnya saudara harus berulang-ulang belajar. Tekad saudara itu harus dilatih. Kalau saudara mulai mendoa bacakan firman tapi pikiran melayang, harus apa? Tekadnya bangkitkan lalu taklukkan. Tawan itu pikiran, tarik pikirannya, masukkan lagi ke dalam roh. Dia kemana-mana lagi, tawan, taklukkan. Dia kemana-mana lagi, tawan, taklukkan. Itulah terjadinya pergumulannya seperti itu saudara yang benar. Ya, jadi saudara harus benar-benar menyadari kalau saudara mendoa bacakan firman atau melakukan segala hal yang rohani itu bukan dari roh, itu nggak kehitung. Itu nggak kehitung. Saudara boleh berkata saya selama 30 hari ini sudah mendoa bacakan firman setiap hari nggak pernah bolong. Tapi kalau 90%-nya adalah dari jiwa, itu nggak kehitung. Itu sebabnya saudara harus belajar memastikan tekad saudara dipakai untuk
menundukkan pikiran saudara, menundukkan emosi saudara kepada roh, kepada Kristus. Jadi tugas saudara itu sebenarnya adalah seperti itu, menggunakan tekad saudara. Amin. Jadi saudara jangan sampai terjebak. Oh, saya sudah mendoa bacakan firman. Oh, saya sudah menyerukan nama Tuhan. Tapi saudara harus pertanyakan sumbernya dari mana. Kalau sumbernya dari daging, hasilnya apa? Daging tidak berguna. Benar, tidak berkenan juga akhirnya. Dan akhirnya kematian kan? Saudara boleh baca baca firman berkali-kali ataupun saudara sudah menyerukan nama Tuhan, tapi kalau sumbernya dari daging, hasilnya tetap maut, dagingan gitu. Jadi saudara harus benar-benar memahami konsep ini. Tuhan tidak akan pernah berkenan kepada saudara selama saudara melakukan segala sesuatu itu bukan berasal dari roh, bukan roh yang menginisiasi, bukan atas ekspresi dari roh saudara. Jadi ketika saudara menyanyi, memuji Tuhan, pastikan itu berasal dari roh. Kalau belum gimana? Kalau belum berasal dari roh, kalau saudara merasa kok nyanyian saya kering ya, apa yang harus dilakukan? Tawan taklukan, tepat sekali. Masukkan lagi ke dalam, baru mulai rasakan apa yang di dalam rohku, baru ekspresikan lagi. Itu yang baru terhitung, itu yang baru berkenan. Nah, saya semakin menyadari bahwa Tuhan tuh benar-benar strict. Dia tidak akan menghitung apapun yang berasal dari daging. Itu sebabnya dia seringkali mengulang-ulang terus kepada kita. Pokoknya kamu pastikan sumbernya dari mana, sumbernya dari mana. Kenapa sih harus sumbernya dari mana? Yang penting kan kita kan melakukan doa baca firman. Nggak bisa begitu saudara, ternyata itu sumbernya dari mana. Kalau selama dari daging hasilnya maut, dari roh hasilnya adalah hidup. Itu saja saudara. Jadi saya berdoa supaya saudara juga menerima terang dari sini dan tidak tertipu dua kali saudara. Tadi tipuan pertama udah lolos, tapi bisa ketipu yang kedua. Saudara merasa sudah melakukannya tapi kok masih kosong. Nah itu karena sumbernya salah. Bagaimana caranya berkenan pada Tuhan? Saudara harus dari roh. Kalau tidak dari roh, tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau dari roh, pasti berkenan kepada Tuhan. Amin. Amin. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau meneguhkan. Ya. Yo, terima kasih, saya nggak mau ketipu yang kedua kali. Jadi ini benar, ini sungguh luar biasa ya. Menurut saya mungkin acara seperti ini harus sering dilakukan. Wah. Karena jujur aja, ini menjadikan roh saya berkobar, mungkin semuanya juga. Saya berpikir berkenan kepada Tuhan tuh melakukan yang baik. Gitu. Iya. Ya, kita melakukan persembahan, melakukan sesuatu lah yang untuk baik. Gitu. Tapi ternyata enggak, itu sumbernya dari jiwa saya. Satu-satunya untuk kita berkenan kepada Tuhan adalah kita memperhidupkan Kristus setiap hari. Lah itulah. Amin. Itu perkenan, itu tidak mudah, tapi harus kita punya tekad untuk memperhidupkan Kristus. Amin. Itu yang sederhana aja setiap hari kita lakukan. Ya. Kita hanya kuncinya memperhidupkan Kristus setiap hari di mana berada, itu perkenanan Tuhan akan selalu ada. Amin. Kalau perkenanan tidak Tuhan selalu nggak ada, kita habis lah. Amin. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Kita hanya butuh memperhidupkan Kristus setiap hari, perkenanan Tuhan akan turun setiap hari. Ya, nah, itu benar-benar ini harus ada dalam diri kita setiap hari. Itu harus ada. Kalau kita tidak ada perkenanan Tuhan, kita mau dimanapun ya nggak ada artinya. Ya, amin. Bahkan orang lain nggak menganggap kita karena perkenanan Tuhan sangat penting buat saya dan buat kita semuanya. Amin. 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 Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Mau tanya atau meneguhkan? Yuk, kalau yang belum berfungsi harus berfungsi. Nah, oke. Saya mau Yeah. menemukan. Jadi yang bagian tekad harus memang menundukkan pikiran dan emosi. Kalau di saya sih saya dapatnya yang saya relatekan kehidupan saya saat saya nanti menentukan pilihan itu sebenarnya lebih deal, nggak tahu yang lain ya. Itu kerendahan diri sih, harus merendahkan diri karena pikiran kita, semua yang kita udah percaya, ibaratnya yang sudah saya hidupi sampai saya umur kayak sekarang 29 tahun, itu harus saya anggap sampah dan saya harus tunduk ke dalam roh. Amin. Nah, itu adalah sebuah langkah harus penundukan diri yang benar-benar sih di situ. Jadi apalagi kalau ngomongin tekad itu saya rasa ini sudah sangat common. Kalau di lingkungan kita mau profesional, mau di lingkungan kerjaan,
untuk mencapai sesuatu ya memang kita dibutuhkan tekad yang kuat. Makanya orang sukses sebenarnya di luar sana nggak selalu dari gereja kan. Mereka Iya. bisa sukses kok karena hanya punya satu doang namanya tekad itu. Jadi memang tekad ini luar biasa. Cuman satu yang bedanya, yang bedain kita tahu hasilnya kalau kita tekadnya kita taruh ya apa mengutamakan Kristus. Apanya ya nanti nilai-nilai unsur kita ya buah-buah kita juga dari Kristus gitu kan. Amin. Jadi ibaratnya kalau Tuhan bilang janjinya, oh ya anak cucumu 7 turunan semua akan dalam lindungan Tuhan, ya itu memang yang Tuhan janjikan. Kalau kita dari dalam roh tadi gitu. Itu mungkin yang saya bisa firm, kalau saya lihat juga di dunia luar memang banyak sekali kita lihat orang sukses di luar sana. Nggak kurang, bahkan ya mungkin dari gereja mungkin tidak terlihat, tapi ya itu sih nanti harusnya yang membedakan. Janjinya Tuhan nggak cuman untuk bahwa kita sukses, tapi memang luas sekali kan kayak janjinya Tuhan sama Abraham dihidupin sampai sekarang gitu. Dan satu hal lagi yang saya diteguhkan hari ini ya memang contohnya membaca doakan firman, menyerukan nama Tuhan, memang kita udah udah common lah sama hal itu, tapi ternyata ya bisa jadi kita ditipu lagi sama iblis, ternyata itu berasal dari usaha kita sendiri gitu. Akhirnya ntar hari kesekian makanya mungkin bisa off, terus kok gak ada buahnya gitu ya. Nah itu sebenarnya karena salah lagi, tekadnya kita mestinya ya menikmati, harusnya itu jadi menikmati Kristus, jadi semuanya itu akan lebih ya kayak kita makan kayak gitu. Itu sih yang saya mau teguhkan. Ya, thank you. Ada satu orang lagi? Iya, saya mau meneguhkan yang Michael yang tadi dia bilang menawan pikiran terus dalam hal bahkan pada saat kita berdoa, pada saat kita memuji Tuhan, pada saat kita melakukan apapun itu harus berasal dari roh kan. Kita harus menundukkan semua pikiran, emosi, tekad kita pun ke dalam roh gitu. Nah, pada saat itulah baru apa yang kita lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Nah, dalam hal menikmati Kristus pun kalau kita melakukan segala sesuatu itu secara rutinitas, kita hanya membaca gitu. Kristus tidak akan bertumbuh di dalam diri kita, sehingga kita tidak bisa menikmati Kristus. Kan ini kan kalimat dari kata dari menikmati Kristus, itu Kristus memang harus menjadi kenikmatan kita. Kalau Kristus tidak nikmat di dalam diri kita, akibatnya ya kita akan menikmati yang lain gitu loh. Kalau Kristus tidak bertumbuh dalam diri kita, tidak mungkin kita akan menikmati Dia. Kita akan kalau kita tidak menikmati Kristus, artinya ada kenikmatan lain yang lebih nikmat selain Kristus. Itulah sebabnya kehidupan kita itu tidak berbuah Kristus, karena kita tidak menikmati Kristus hari-hari. Kristus itu tidak menjadi kenikmatan. Saya ingat ketika waktu lahir baru, pertama-tama ya kita semua lah pasti mengalami Kristus itu begitu nikmat kan. Kayak ada kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam diri kita. Kita mau menikmati Kristus walaupun nggak ada yang nyuruh kita melakukan untuk kita berdoa, untuk kita membaca Alkitab, kita melakukan kegiatan-kegiatan rohani gitu. Itu kan Kristus sangat nikmat kan waktu awal-awal kita lahir baru, benar nggak? Yeah. Ada kasih mula-mula di dalam diri kita. Nah itulah sebenarnya tujuan dari menikmati Kristus. Selalu ada kobaran, selalu ada hasil yang seperti itu gitu loh. Ada kasih mula-mula yang terus berkobar. Tapi kalau misalnya kita membaca Alkitab, kita berdoa, nggak ada hasil yang nggak ada hati yang seperti itu, nggak ada kerinduan. Kita jadi formalitas. Karena hari ini saya belum saat teduh. Hari ini belum baca firman ya. Hari ini belum memuji Tuhan ya. Akibatnya ya Kristus tidak menjadi kenikmatan. Tapi waktu kita lahir baru, waktu awal kita lahir baru, kita benar-benar mencintai Tuhannya, benar-benar tulus gitu, benar-benar ada kobaran gitu. Yeah. Itulah yang harus menjadi tujuan kita, sasaran kita. Setiap hari kita menikmati Kristus, Kristus itu menjadi kenikmatan. Dan saya juga mendapati ketika Kristus menjadi kenikmatan kita, tekad saya itu pun juga terbantu. Tekad saya itu akan terbantu karena pikiran saya dipenuhi dengan Kristus. Gitu loh, pikiran saya dipenuhi dengan Kristus, emosi saya juga dipenuhi dengan Kristus. Jadi tekad saya untuk melakukan segala sesuatu kayak sangat dibantu gitu loh. Tekad saya pun jelas gitu. Tekad saya jelas,
Jadi saya mau bertekadnya seperti apa, nggak usah saya harus disuruh-suruh bertekad untuk melakukan apa gitu. Tiba-tiba tekad saya pun juga jelas gitu, karena penuh dengan Kristus kan. Sehingga kita pun punya tekad untuk memperhidupkan Kristus gitu loh. Itu sangat membantu. Setiap hari kita harus melatih tekad kita untuk untuk menikmati Kristus dan memperhidupkan Kristus. Yaitu dengan cara menawan pikiran kita, nggak boleh lari kemana-mana, harus memandang Kristus. Harus terus memandang Kristus sampai Kristus itu menjadi kenikmatan bagi kita, bukan agamawi, bukan rutinitas. Seperti itu. Oke, amin. Oke, saya rasa hari ini cukup ya. Kayaknya nggak ada yang mau bicara juga kan. Oke, yuk kita berdoa. Tuhan tolong terangi kami Tuhan. Kami membutuhkan terang yang besar Tuhan. Untuk lebih mengenal Engkau dan firman-Mu Tuhan. Untuk lebih menangkap pewahyuan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, berikan kami daya pembeda yang kuat Tuhan. Untuk membedakan yang mana Kristus, yang mana bukan Kristus. Yang mana mirip Kristus tapi bukan Kristus Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, iblis musuh-Mu dan musuh kami itu begitu licik Tuhan. Untuk mendustai kami dan menipu kami Tuhan. Kalau Adam dan Hawa bisa tertipu, maka kami harus waspada Tuhan, supaya kami juga tidak tertipu Tuhan. Tuhan tolong kami, berikan daya pembeda di dalam roh kami yang sangat kuat Tuhan, untuk kami betul-betul bisa membedakan Kristus dan bukan Kristus, yang mana pohon hayat, yang mana pohon pengetahuan, yang mana yang harus kami makan, yang mana yang harus kami tolak untuk makan Tuhan. Berikan daya pembeda yang kuat itu Tuhan bagi kami Tuhan, sehingga iblis tidak bisa menipu kami Tuhan. Kami setiap hari hanya makan dari pohon hayat dan bukan dari pohon pengetahuan yang menghasilkan maut. Biarlah setiap hari hayat ilahi bertambah di dalam kami, terus mengalir bertumbuh di dalam kami lebih besar dan lebih besar lagi Tuhan. Dari semata kaki, selutut, sepinggang sampai menjadi sungai dalam kehidupan kami. Sungai air hayat menenggelamkan hidup kami, mengatur hidup kami, menguasai hidup kami sepenuhnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Kau memberkati setiap jemaat-Mu yang sudah hadir dan bersekutu bersama-sama. Kami berdoa supaya persekutuan ini benar-benar menyalurkan hayat ilahi kepada mereka semua, dan kami dibangkitkan, ditumbuhkan di dalam hayat Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan semua firman-Mu yang sudah kami terima. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan semua kita yang telah menerima firman-Nya, mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati semua. Setiap akhir bulan kita akan melakukan seperti ini, dan boleh dibagikan konsumsinya.